hadir. Ini ada Kak Ira Laurencia. Halo, selamat malam, Kak. Ada Kak Elisa juga dan Kak Gita Renjana. Oke. Semoga kakak-kakak ini bisa menikmati ya sesi webinar pada malam hari ini karena topiknya benar-benar menarik. Kayak gimana sih cara supaya kita apa ya, istilahnya hidup dalam kepenuhan begitu. Supaya hidup kita berarti, gimana sih cara kita untuk bisa menghandle hal-hal yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari begitu. Sebelumnya, oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Florencia Devi, moderator pada malam hari ini akan menemani sesi webinar yang kurang lebih akan berlangsung sekitar 1,5 hingga 2 jam nanti. Saya berasal dari Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar ini Purwokerto, tapi mungkin ada juga yang belum pernah dengar ini sebenarnya Purwokerto apaan sih? Bahkan ada yang sulit membedakan Purwokerto dengan Purwakarta. Mungkin ya teman-teman juga salah satunya, nggak masalah. Kemudian narasumber pada malam hari ini kita ditemani oleh dua frater keren dari komunitas iHabits. Ada Frater Felix dan Frater Rio. Oke, Frater Felix dan Frater Rio saat ini sedang menempuh pendidikan teologi di Universitas Sanata Dharma. Luar biasa sekali. Ini bahkan mereka juga berperan sebagai pendamping dari komunitas iHabits yang notabene komunitas ini bergerak di bidang self development seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang membangun prinsip-prinsip dalam kebiasaan sehari-hari juga. Begitu. Halo, selamat malam Frater Felix dan Frater Rio. Malam. Selamat malam. Halo, ini kayaknya udah siap banget ya, bahkan Frater Rio udah pakai headset nih, kayak headphone kayak udah siap untuk capcus. Oke, saya persilakan Frater Felix dan Frater Rio untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Devi, MC kita yang kondang handle ini. Kalau gitu teman-teman, perkenalkan nama kami, saya Felix Chris Alfian, biasa dipanggil Felix begitu ya, biar lebih enak. Dan teman saya siapa tuh? Saya Frater Thomas Rosario, biasa dipanggil Frater Rio. Ya, kami adalah calon imam diocesan atau pojok untuk Uskupan Purwokerto. Dan di sini kami sebagai pendamping komunitas iHabit. Nah, apa itu? Kita mau kenalan dulu dengan komunitas iHabit, maka Fatrio bisa ditampilkan dulu slide-nya. Kali ini kita lebih santai ya teman-teman, walaupun tujuannya webinar, tapi nanti kalau misalkan langsung ada yang menarik, langsung unmute saja begitu ya, Kak Devi begitu ya, biar lebih enak. Jadi kita ngobrol, jadi nongkrong bareng iHabit mungkin di judulnya, begitu lebih enak ya Fatrio ya. Jadi silakan teman-teman kalau ada mau tanya gimana Frater langsung saja unmute, lalu nama saya ini, mungkin dari mana begitu, lalu silakan ditanya gitu. Atau nanti juga ada sesi pertanyaan juga ada, tapi setidaknya kita ngobrol. Gitu. Oke, kita mau kenalan dulu tentang komunitas iHabit dengan apa jargon begitu ya. Ada turn on your life, hidupkan hidupmu biar hidup semakin hidup gitu ya. iHabit itu apa sih? Lanjut Rio. iHabit itu sebuah program pengelolaan diri secara daring bagi orang muda dan juga khalayak umum untuk membangun kebiasaan baik yang didasarkan pada nilai-nilai dalam sumber buku iHabit. Saya mau mondo dulu, mau membahas satu persatu dulu. Komunitas daring itu ya tentu situasi pandemi itu sangat mempengaruhi kita dengan tidak bisa berjumpa, maka komunitas daring karena kerinduan kita kan terkoneksi satu dengan yang lain, dan dunia kita itu awalnya tantangan tidak bisa ketemu, tapi justru kami melihat sebagai peluang yang sangat besar di mana kita bisa berjumpa tidak tergantung lagi pada konteks ruang dan waktu gitu ya. Jadi Devi di Purwokerto, kami di Jogja bisa ketemu dalam waktu yang ini sama seperti ini, jadi tidak lagi harus repot-repot cari ruang, harus repot-repot gitu. Maka ini sebenarnya mungkin awalnya dianggap sebagai tantangan, tapi justru peluang besar. Komunitas daring. Lalu kemudian buku Seven Habits sendiri, mungkin teman-teman, saudara-saudari sudah banyak mengenal Seven Habits, lalu mungkin beberapa sudah ada yang membaca. Biasanya jatuhnya itu kita hanya membaca, jadi sudah ada pengetahuan kognitif. Nah, kami itu menawarkan, yuk kita membaca bersama, kemudian juga
menerapkannya, bukan hanya sekedar membaca secara kognitif, tapi kita turunkan menjadi sebuah praktek hidup sungguh-sungguh, kita internalisasi. Nah, habit kita tahu kebiasaan, lalu I itu aku sebagaimana iPhone, seperti itu kan, lalu apa lagi yang lain itu ya. Maka aku dan kebiasaanku, begitulah. Gampangannya begitu. Lanjut, Father. Nah, iHabit sendiri itu harapan kami para peserta nantinya itu mengenal dirinya sendiri pertama, mengenal dirinya sendiri. Karena biasanya kita lebih banyak mengenal orang lain, merasani, julid gitu kan, tapi kita mungkin kurang mengenal diri kita sendiri. Dan buku Seven Habits itu menawarkan itu, dan kita mengajak biar tidak hanya sekedar membaca, tapi sungguh-sungguh mengajak buku ini sebagai sarana untuk kita mengenal diri sendiri, melatihkan kebiasaan yang didasarkan pada nilai-nilai atau kebaikan-kebaikan, hingga menjadikannya karakter. Kalau suatu kebiasaan yang diulang-ulang kan nantinya akan menjadi karakter, dan kita berlatih itu. Akhirnya peserta itu menjadi pribadi yang punya orientasi hidup, semangat, optimis, dan bahagia. Harapannya seperti itu. Lanjut, dan tentunya itu bukan hanya satu arah, tetapi juga sikap proaktif dari peserta. Semuanya berhasil, kegiatan ini berhasil tentu atas inisiatif baik dari proaktif dari peserta. Kami memiliki medsos, jadi silahkan mungkin dicari materi-materi juga kami upload di sana. Materi-materi di YouTube iHabit, I-nya besar, hanya besar, kemudian Facebook juga sama, lalu Instagram iHabits, ada apa itu? Underscore-nya 2. Itu media sosial kami, silahkan nanti bisa untuk mengenal kami lebih dalam bisa di-follow, bisa diikuti, begitu media sosial kami. Nah, ini bukunya ada 2, yang warna biru itu ditulis oleh Stephen Covey, lalu yang merah oleh Sean Covey, itu untuk remaja, bahasanya lebih ringan, lebih menyenangkan, ada contoh-contoh dan gambar-gambar yang menarik gitu. Keduanya, tapi intinya materinya sama, hanya pembahasannya yang beda. Dan di komunitas kami memperdalam ini, tetapi memang pasti dalam realitas tidak semua memiliki buku ini secara bentuk buku, karena bentuk PDF itu hanya ada bahasa Inggris sebenarnya. Maka kami membuatkan ringkasan dari masing-masing materi itu secara bertahap, begitu. Itu bukunya teman-teman, isinya Seven Habits. Kerangkanya kurang lebih isi dari buku itu apa sih? Ada 3 bagian besar, yaitu kemenangan pribadi, kemenangan publik, dan asalah gergaji itu evaluasi. Apa yang dimaksud dengan kemenangan pribadi, teman-teman? Jadi intinya kita tuh baik, maksudnya menjadi baik ke dalam diri, kemudian menjadi baik dengan relasi kita dengan orang lain, lalu kemudian asalah gergaji itu apa? Mengevaluasi, mengadakan pembaharuan terus, gitu kan, sehingga materi kita yang kemarin tidak hilang terus. Jadi asalah gergaji itu selalu memperbarui diri, mengevaluasi apa yang sudah baik dilanjutkan dan seterusnya. Itu. Jadi kemenangan pribadi isinya apa? Tapi sebelum masuk ke sini dulu, sebelum materi ini kan Seven Habits ada 7. Nah, sebelum materi itu diajak lagi nanti ada namanya paradigma prinsip. Itu jadi kita membangun disposisi mindset. Saya mau mengatakan disposisi mungkin itu kurang umum ya. Mindset kita agar terarah, kita mau diubah dulu. Jadi pertama dalam latihan kami mengenali perasaan dulu. Lalu kemudian dinamika harianku itu seperti apa dalam hari ini, gitu kan. Kita mengenali yang cetek-cetek dulu. Lalu setelah itu yuk kita memiliki paradigma yang mau diubah, paradigma yang sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip kebaikan. Itu dulu. Kemudian kita lalu masuk ke materi yang kemenangan pribadi. Jadilah proaktif. Kita tahu proaktif itu kebalikannya dari reaktif, gitu kan. Lalu merujuk pada tujuan akhir itu dalam pertanyaan nanti akan diperdalam juga, yaitu apa yang kamu cari dalam hidup. Pertanyaannya itu. Lalu dahulukan yang utama itu menentukan prioritas, teman-teman. Jadi yang kedua tadi visi misi hidup, yaitu visi misi hidup. Nah, kemudian dikonkretkan lagi dalam hidup harian, menentukan prioritas sana sini. Nah, setelah
pribadi beres, lalu kemudian kita masuk dalam berrelasi ke orang lain. Bagaimana kita berrelasi ke orang lain? Kita lihat, berpikir menang-menang, itu win-win solution. Kadang-kala kita mengalahkan atau mematikan, dalam tanda kutip mematikan orang lain demi kemenangan kita. Atau mungkin kita diinjak-injak oleh orang lain, walaupun dengan semangat berkorban, tetapi berkorbannya tidak ideal, seringkali kita mengalah, tapi kalah, sungguh-sungguh kalah. Nah, kita mau merujuk pada berpikir menang-menang, artinya semuanya menang. Lalu berusaha memahami dahulu, baru dipahami, belajar untuk memahami orang lain, lalu kemudian wujudkan sinergi, itu ya berjejaring satu dengan yang lain, lalu kemudian asal agregasi. Setelah semuanya mendapat materi ini, kemudian yuk kita tarik ulur begitu. Kalau sudah mulai kendor, ya ditarik kembali. Intinya begitu kerangkanya. Dan di komunitas iHabit itu selama 8 bulan, komunitasnya ya Pak Trio, selama 8 bulan kurang lebih 8 bulan itu bertahap kami memberikan materinya. Jadi setiap 2 minggu sekali ada pertemuan, lalu materi kami upload via YouTube dan medsos-medsos kami, ada video penjabaran materi pun juga dalam bentuk tertulis ada di Google Drive kami, kemudian dalam bentuk PPT macam itu juga ada, jadi komplit. Kemudian teman-teman peserta itu setiap 2 minggu sekali ketemu dengan kami, pengolahannya seperti apa, dan mereka menuliskan yang namanya jurnal harian di Google Doc. Jadi hasil pengolahan itu disaringkan kepada kami memberikan masukan dalam bentuk tertulis, kemudian nanti diolah kembali dalam pertemuan setiap 2 minggu sekali itu. Jadi sungguh sangat terinternalisasi karena setiap hari diolah dalam pengolahan panduan pengolahan secara pribadi, lalu kemudian setiap seminggu sekali itu teman-teman melaporkan hasil latihannya melalui Google Doc kepada kami baca, kami tanggapi, kemudian setiap 2 minggu sekali kita ketemu via Zoom macam ini untuk ngobrol. Gitu. Ini gambaran umumnya. Lanjut, Tata. Nah, kemudian ini kita masuk tadi, kan ada 7 7 habit ya, ada 7, kita masuk ke sebelum masuk ke 7 habit tadi, itu yaitu paradigma dan prinsip. Untuk bisa kita membangun mindset tadi ya, dengan bahasa mindset atau disposisi untuk siap memasuki 7 habit itu. Nah, bagaimana sih? Itu akan dijelaskan oleh Frater Rio yang ganteng ini. Silakan, Frater. Terima kasih. Nah, ini kita sebelum mendalami 7 habit, 7 kebiasaan, ini adalah suatu pengetahuan dasar bagi kita semua mengenai paradigma dan prinsip. Nah, paradigma atau persepsi itu adalah pandangan kita, kerangka kita, konsep kita, atau sesuatu yang kita yakini. Ini seperti kacamata. Nah, gitu bisa kita lebih dalam lagi dalam gambar di layar kita ini. Nah, itu ada angka 6. Nah, atau angka 9. Ada 2 orang itu dari sisi yang berbeda bisa melihat, oh itu angka 9, oh enggak, itu angka 6. Itu kan tergantung di mana orang itu melihat, di mana ia berpijak. Nah, itulah paradigmanya. Paradigma untuk melihat sesuatu, entah peristiwa, entah pribadi, bahkan diri kita sendiri, itu pun kita tergantung paradigma kita dengan diri kita sendiri. Nah, bagaimanakah aku memandang diriku? Pandangan positif dan negatif akan berdampak bagi diri kita sendiri. Dan itu seperti kita melihat cermin. Kalau setiap hari misalkan aku berkata, aku ganteng atau aku cantik, maka setiap hari pun semakin lama tubuh kita itu akan terset bahwa kita itu ada pribadi yang cantik, kita adalah pribadi yang ganteng. Itu seperti berusaha bagaimana kita melihat diri. Kalau kita melihat diri kita itu, aku orangnya itu gagal, selalu gagal, melakukan tindakan apapun itu gagal. Secara tidak langsung bahwa diri kita itu akan terset bahwa melakukan apapun itu pasti gagal. Karena kita memandang diri kita itu gagal. Kalau mungkin kita bertanya, kenapa sih seperti itu? Kalau mungkin teman-teman tahu, ada beberapa profesor yang meneliti air. Tubuh kita kan lebih 70% lebih itu terdiri dari air. Dan ketika air itu diberi kata-kata positif,
maka air itu akan terasa manis. Kalau air itu diberi kata-kata yang negatif, maka air itu akan pahit ataupun jadi tidak enak. Begitu pula dengan diri kita. Kalau kita itu memandang diri kita sebagai sesuatu yang positif, maka kita pun akan merespon menjadi pribadi yang positif. Nah, kalau kita memandang diri kita negatif, maka diri kita pun akan terproyeksikan seperti apa yang kita katakan. Yang kedua, bagaimanakah aku memandang orang lain? Nah, terkadang pandangan kita itu membuat kita itu tidak menilai orang itu secara penuh. Kadang mungkin karena saya sudah benci dengan Vater Felix misalkan. Saya sudah benci, maka apapun yang ditindak oleh Vater Felix, sebaik apapun dia, setulus apapun, pasti akan saya pandang, wah itu hanya pencitraan. Itu cuma cari muka. Itu cuma satu cara buat, yang penting dia buat nyenangi saya. Karena saya memandang orang lain itu sebelah mata. Beda kalau misalkan kita cinta nih, kalau misalkan punya pacar. Kalau punya pacar, wah pacarku ki apik, pacarku itu baik, pacarku itu tulus. Maka seburuk-buruknya apapun pacar kita, mungkin akan dipandang positif karena pandangannya sudah positif. Bahkan seharusnya adalah memandang orang lain itu ya menyeluruh, tidak cuma baiknya, tidak cuma buruknya. Bahwa semua itu ada negatif, semua itu ada positif dan harus namanya objektif. Lalu yang ketiga, mungkin pertanyaan yang bagi kita itu fundamental atau mendasar. Bagaimanakah aku memandang kehidupan ini? Apa yang penting dalam hidupku? Terkadang membuat yang penting dalam hidup itu membuat apapun yang ia katakan, apapun yang ia respon bagi kita itu sangat membekas. Misalkan nih, yang penting itu adalah keluargaku, ibuku atau bapakku. Nah, ketika bapakku atau ibuku itu menyemangati aku secara pribadi, Rio, kamu semangat ya dalam belajar, maka aku akan semangat. Tapi kalau bapak ibuku mungkin dalam tanda kutip meremehkan, wah kok kamu cuma dapat nilai B, misalkan kamu tuh bisa dapat nilai A, tapi kenapa kamu bisa dapat nilai B, kamu bodoh misalkan. Nah, ketika memandang seperti itu, maka mungkin saya jadi pribadi yang minder, oh aku bodoh, oh aku menjadi pribadi yang tidak berguna bagi bapak ibu. Itu bisa karena apa? Karena yang penting dalam hidupku adalah sosok orang tua. Nah, yang paling penting dalam hidup akan menjadi paradigma kita, akan menjadi pusat kehidupan di mana itu tuh menjadi kacamata bagi kita untuk melihat entah kehidupan kita, apapun yang baik, apapun yang buruk itu ditentukan dari apa yang penting. Nah, tadi contohnya adalah orang tua. Nah, orang tua itu membuat kita membuat kacamata bagi kita untuk melihat kehidupan, untuk melihat diri kita secara pribadi. Ini saya akan menunjukkan beberapa pusat. Apakah pusat hidupku? Ada banyak pusat hidup. Mungkin teman-teman ada banyak pusat hidup ya, tapi nanti saya akan menjelaskan paling tidak itu 3. Mungkin sebelum dari itu, dari penjelasan saya, mungkin kita bisa merenung sejenak, apa sih pusat-pusat hidupku? Apa sih yang membuat hidupku itu berwarna? Apa sih yang membuatku menjadi pribadi, entah baik, entah buruk, apapun itu, marilah kita hening sejenak, kita resapkan dulu apa yang menjadi pusat hidup kita. Halo, Frater. Ya, sebentar nih. Nah, yang ini silakan. adalah pusat yang pertama itu ya, pusat pada pacar. Nah, terkadang itu apa yang pacar diomongkan, apa yang diomongkan oleh pacar itu sering sering membekas dalam diri mungkin ya. Ketika ngomong I love you mungkin, nah itu membuat hari itu jadi berbunga-bunga, atau selamat pagi sayang, misalkan gitu, jadi hari itu berbunga-bunga. Tapi kalau pagi-pagi baru bangun,
tapi terus malah bentrok sama pacarnya, itu membuat hari itu hancur. Hari yang cerah malah menjadi mendung ataupun malah menjadi hujan badai. Nah, itu membuat disposisi diri kita, apa yang kita rasakan satu hari penuh itu tergantung oleh pacar. Itu kalau misalkan pusat hidup kita adalah pacar. Yang kedua, berpusat pada barang. Nah, itu kadang itu tingkat percaya diri kita itu ada pada barang. Ada mungkin HP-nya iPhone ataupun HP-HP lain, atau bahkan mungkin kendaraan, atau bahkan mungkin outfit kita. Pakai barang branded nih, aku jadi percaya diri. Atau ketika kita depan umum, HP kita HP kentang seperti itu, buat dari kentang seperti ini, ataupun kita motorku motor yang biasa saja seperti banyaknya orang, tidak ada sesuatu yang spesial dalam hidupku, membuat jadi tidak percaya diri. Atau bahkan ketika kita memakai baju, pakai pakaian yang baik, pakaian yang branded, ada ada merek-merek terkenal, itu pakai tas yang mahal, saya jadi percaya diri. Tapi ketika semua dilepaskan, jadi pribadi yang minder, jadi pribadi yang tidak mau all out dengan orang lain. Nah, itu membuat paradigma kita menjadi keliru karena kita berpusat pada barang. Karena tingkat kepercayaan diri kita karena kita itu barang. Karena kita memiliki barang-barang. Pernah saya membaca di sebuah artikel itu, ketika tahun 2007-2006 yang lalu itu ada seorang di Cina itu menjual ginjalnya. Karena punya 2 ginjal, akhirnya dia menjual 1 untuk membeli iPhone 4 ketika itu. iPhone 4 dan iPad yang terbaru tahun itu. Dan naasnya 2 atau 3 tahun setelahnya, ginjal yang satunya itu rusak dan harus diambil. Akhirnya apa? Akhirnya setelah tahun 2010 itu, orang tersebut itu malah hidup tanpa ginjal. Padahal sejatinya itu dia sudah pede itu. Wah, aku punya barang branded nih, iPhone 4 ketika itu. Aku berani menjual ginjal karena ginjalku ada 2. Ternyata ginjalnya yang masih tersisa malah rusak. Nah, akhirnya menjadi pribadi yang itu malah jadi beban orang tua. Jadi the real beban orang tua. Karena apa? Karena hidup tanpa dengan ginjal. Jadi kan teman-teman tahu sendirilah ya, bagaimana entah makan, entah mungkin atau gaya hidupnya harus benar-benar tertata. Dr. Rio ada yang minta kasih contoh. Yang pertama berpusat pada pacar. Siapa tahu Dr. Rio punya pengalaman gitu kan. Oh ya, tadi berpusat pada pacar ya. Tadi kita kembali ke slide-nya ya. Kurang bisa kembali. Nah, berpusat pada pacar. Contohnya mungkin nih. Saya secara misalkan contoh ya si Anton misalkan ya. Anton punya pacar yang namanya itu, dia punya pacar Anya Geraldine misalkan ya. Misalkan itu hanya misalkan. Nah, itu Anton itu ketika punya pacar seorang Anya Geraldine kan jadi percaya diri, jadi tapi ketika misalkan putus kita atau misalkan ada konflik dengan pacarnya, itu membuat hari itu jadi hancur. Jadinya kan jadi diri kita, mindset diri kita itu tergantung dengan pacar. Apa yang pacar diomongkan oleh cewek itu ataupun cowok itu jadi yang saya yakini. Ataupun ketika konflik misalkan ya, konflik hal kecil, saya kan berpendapat. Yang namanya seorang pribadi, seorang remaja itu namanya berpendapat adalah sesuatu yang hal yang wajar, karena kan masa-masa remaja, masa-masa dewasa awal itu menjadi masa di mana seseorang itu mencari aktualisasi diri. Dan ketika itu pun ketika mencoba beraktualisasi, pacar saya ataupun orang yang paling dekat dengan saya itu malah berkonflik dengan saya. Nah, itu kan kadang-kadang membuat galau, kadang-kadang membuat hari itu menjadi rusak. Nah, itu sih contohnya. Oke, teman-teman yang sudah punya pacar itu punya pengalaman yang lebih mungkin ya. Karena kami ini tidak punya pacar itu ya, sedih gitu. Nah, yang ketiga, berpusat pada pekerjaan.
Dan ini misalkan nih ada pekerjaan kita percaya diri kita atau ketika kita pede depan umum itu karena pekerjaan. Di hadapan kita ada gambar aktor-aktor. Nah, itu kan ketika memakai seragam tentara atau polisi misalkan ya, ataupun seragam-seragam yang lain, atau misalkan bekerja di sebuah perusahaan terkenal. Nah, itu membuat tingkat percaya diri itu naik dari pribadi yang ini aku seorang tentara misalkan, aku seorang pekerja di perusahaan A yang sudah terkenal. Membuat saya secara pribadi itu baik, membuat cara pandang kita itu dalam diri baik. Tetapi ketika di pekerjaan itu kita ada masalah, lalu ada perkara mungkin misalkan dengan rekan kerja itu adanya bentrok, ataupun ketika berhadapan dengan atasan itu wawancara dengan atasan malah jadinya minder karena di dalam tanda kutip dikritik oleh atasan yang sedikit keras, misalkan bekerja tapi kurang rajin. Nah, dikritiknya dengan keras, akhirnya jadi pribadi yang minder, menyalahkan diri. Dan itu semua 3 hal itu adalah pusat-pusat yang dalam tanda kutip itu salah. Kenapa salah? Karena pribadi kita jadi pribadi yang tergantung dengan orang lain, tergantung dengan instansi. Jadi menjadi pribadi yang tidak mandiri. Kenapa tidak mandiri? Karena apa yang ada dalam diriku tergantung oleh sesuatu yang di luar. Maka di manakah seharusnya aku itu berpijak? Nah, ini berpusat pada prinsip. Ini adalah sesuatu yang harus kita pegang. Prinsip adalah suatu nilai yang objektif yang diterima oleh seluruh manusia. Misalkan nih, kejujuran, loyalitas, kasih, atau cinta itu membuat membuat itu tuh harus kita pegang. Jadi prinsip yang dimana orang lain itu pun harus dimana orang lain itu pun mengamininya. Nah, ini prinsip itu seperti kompas dari gambar. Kompas itu selalu menunjuk mana itu arah utara. Itulah prinsip. Dimana ketika kita memegang prinsip yang benar, prinsip yang prinsip yang semua orang itu yakini, nilai-nilai kehidupan yang diyakini itu benar, maka itu pun jadi kompas bagi kita untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang penuh. Tapi terkadang prinsip itu agak beda tipis dengan keyakinan pribadi. Misalkan aku yakin bahwa yang saya jelaskan itu benar. Misalkan bahwa dalam sebuah pekerjaan itu ya, dalam sebuah pekerjaan saya sebagai seorang administrator itu meyakini bahwa cara bekerja saya itu benar. Saya itu sudah melakukan sesuatu yang hakiki, yang benar. Tetapi orang lain memandang itu salah. Dalam hal ketepatan waktu misalkan. Saya benar kok, tapi orang lain salah. Berarti apa? Berarti itu bukan prinsip. Prinsip itu nilai objektif yang diterima oleh manusia. Ketaatan waktu misalkan. Tadi ketika sebelum Zoom ini, Saudara Devi tadi itu berkata pada kami, Pater nanti kalau mundur 5 atau 10 menit gimana? Tapi secara kami yang memegang bahwa ya karena acara jam 7 maka ya sudah kita mulai jam 7. Berapapun yang datang, mari kita mulai. Karena prinsip ketepatan waktu, ketaatan pada jadwal itu sebuah prinsip yang orang lain pegang itu benar. Misalkan nih, kadang-kadang ya pada janjian nih, kita meet up ya, kita ketemuan di sebuah kafe jam 7 malam. Tapi realitanya Jam 7 malam ada yang baru mandi, jam 7 malam ada yang baru OTW. Oke, aku OTW, tapi OTW-nya OTW ke WC, baru mau mandi atau mau berangkat. Padahal seharusnya jam 7 itu ya udah jam 7 sampai di sana, mulailah pertemuan atau mulailah rapat. Tapi realitanya jam 7 baru mulai. Mulai berangkat dari rumah, entah siap-siap,
Entah mungkin baru bangun tidur atau mungkin baru menyelesaikan sesuatu yang harus diselesaikan. Padahal seharusnya apa? Jam 7 itu sudah mulai rapat. Nah, itu harusnya berpegang pada prinsip ketepatan waktu, ketaatan pada jadwal itu yang harus dipegang. Dan kalau misalkan hal ini tuh nggak sulit dipegang, nah apapun yang kita pelajari itu menjadi musnah, jadi tidak berguna. Misalkan dalam kelompok iHabit ini kan setiap hari itu harus menulis sebuah jurnal harian. Aku hari ini itu merasakan apa perasaannya, lalu bagaimana dengan materi yang sudah ada, misalkan mengenai menjadi pribadi yang proaktif itu seperti apa, dan itu dijalani dengan setia. Itu prinsip adalah kesetiaan. Tanpa kesetiaan, setiap orang itu yang ada dalam komunitas iHabit itu jadi ya hanya ikut saja, hanya yang penting ikut komunitas tanpa ada dinamikanya. Dalam komunitas iHabit ini ada berbagai macam orang. Mungkin ketika kumpul itu setiap 2 minggu itu kita dibagi namanya kelompok circle. Ada circle kecil. Dalam circle saya itu ada 9. Dalam circle saya itu ada 9 orang. Dan saat ini menjadi 7. Kenapa 7? Karena 2 orang itu merasa bahwa dia menjadi pribadi yang kurang setia atau menjadi pribadi yang saya tidak taat frater. Saya selama ini ketika ada pengantaran materi mungkin saya hanya tertarik pada beberapa hal, lalu yang menarik saja yang saya ambil, bukan sepenuhnya. Padahal sejatinya bahwa ketika prinsip kesetiaannya itu ditaruh, prinsip loyalitas, maka apapun yang diberikan dalam buku itu adalah baik, bukan hanya sebagian saja. Walaupun terkadang kita semua itu memilih sesuatu berdasarkan keinginan, berdasarkan apa yang namanya suka atau tidak suka. Itu masih yang mendasar, suka atau tidak suka. Tapi kalau yang sudah naik tingkatan bahwa ini baik untukku, walaupun itu pahit, walaupun itu sakit, tapi ini baik untukku. Sama seperti obat. Kita sakit, obat itu apa? Obat itu pahit. Apakah suka obat? Mana jarang orang yang suka pahit. Jarang orang yang suka minum obat. Tetapi obat itu baik untuk kesehatan. Kalau aku mau sembuh, ya aku harus minum obat. Walaupun pahit, walaupun kendati itu menyakitkan. Misalkan diinfus itu kan namanya diinfus sakit itu ya. Itu adalah sesuatu yang menyembuhkan. Ada satu prinsip bahwa itu adalah sesuatu yang baik, bahwa itu tuh diyakini benar. Ketika prinsip itu kita pegang, nilai itu kita pegang, maka apapun yang akan kita lakukan itu menjadi sesuatu yang benar, sesuatu yang mungkin dilihat orang itu sebelah mata, tapi itu adalah prinsip, itu bukan. Sama seperti Bunda Teresa. Bunda Teresa mungkin teman-teman ada yang mengenal atau mungkin ada yang belum kenal. Bunda Teresa adalah seorang biarawati yang sekarang sudah meninggal. Lalu ketika itu ia berkarya di Kalkuta. Kalkuta itu sebuah kota di India di mana banyak orang-orang terlantar, banyak orang-orang yang dilantarkan bahkan oleh keluarganya sendiri karena entah karena punya penyakit kusta ataupun menjadi pribadi yang tidak berguna, lalu ditelantarkan. Bunda Teresa itu mau untuk ngopen itu, mau untuk merawat mereka, adalah dia memegang prinsip kasih. Kendati dia itu dia berjuang untuk berkorban. Dia setiap hari bangun jam 4 pagi untuk berdoa, lalu jam 5, lalu untuk berdoa lagi sampai jam 6, mungkin jam 6 mulai berkarya untuk mengasihi orang. Awal-awal mungkin Bunda Teresa itu ada penolakan, ada orang baru, malah mengasihi orang yang dalam tanda kutip sama masyarakat itu disingkirkan. Tapi ia itu senantiasa mengasihi, senantiasa memberikan kasih. Nah, inilah prinsip yang dipegang oleh Bunda Teresa, mengasihi. Akhirnya apa? Akhirnya
di Kalkuta itu banyak orang-orang yang dalam tanda kutip disingkirkan oleh keluarganya menjadi pribadi yang berharga, menjadi pribadi yang menjadi pribadi yang baik, jadi pribadi yang percaya diri. Karena apa? Karena ada Bunda Teresa yang berpegang pada prinsip. Nah, itu. Jadi ketika kita menjadi kompas bagi kehidupan kita, oh, saya punya kompas ini. Maka secara tidak langsung pun orang lain pun akan mengamini. Kenapa? Karena nilai itu adalah sesuatu yang diterima oleh seluruh umat manusia. Itu apa? Contohnya kasih tadi. Nah, kalau kita sudah berpegang pada prinsip, lalu kita seperti apa? Ini akan dijelaskan oleh Frater Felix ini mengenai merujuk pada tujuan akhir kita. Oke, terima kasih Fatria. Tadi paradigma dan prinsip menarik ya. Sebagai kami anggap bukan hanya sekedar mendengar begitu ya dari pemaparan materi, tetapi sungguh-sungguh sambil berpikir-pikir, oh iya, aku selama ini paradigma aku berpusat pada apa ya? Aku pede itu karena apa? Mungkin karena pacarku cantik, atau mungkin karena pacarku ganteng, mungkin yang cewek. Lalu apakah juga apa ya? Apakah pekerjaanku prestis dan seterusnya? Itu mungkin kita sambil berpikir-pikir selama ini yang membuat aku percaya diri itu apa ya? Yang membuat paradigmaku selama ini ku jatuhkan kemana paradigmaku? Gitu. Lalu tentang kesetiaan, sedikit menambah, ada julukan untuk apa, untuk generasi kita yaitu Netflix generation. Nah, ini saya menambahi, yaitu kita seringkali browsing, seringkali nonton YouTube atau nonton Netflix itu kan kuat hanya 1-2 menit lalu nggak tertarik nanti, atau mungkin nonton apa, searching apa, baca sedikit lalu nggak tertarik ganti gitu kan. Itu dunia kita, berbeda dengan dunia bapak ibu kita gitu kan, yang TV hanya, stasiun TV mungkin hanya satu, acaranya hanya itu, sehingga itu mempengaruhi kita, komitmen kita pendek. Sehingga mungkin dalam sharing saja dalam komunitas kami yang 8 bulan nih, yang lama itu seringkali juga ada yang mundur, ada yang tidak mampu bertahan dan seterusnya. Nah, sedangkan kedewasaan ditentukan pada kesetiaan kan begitu. Maka ada dua tegangan ini. Satu sisi kita sebagai Netflix generation ini tidak tahan komitmen panjang, tapi untuk menjadi dewasa itu ya harus setia pada komitmen. Nah, kaitannya dengan komitmen tadi, kita tuh menuju pada tujuan akhir kita, atau kalau dalam organisasi itu disebut visi misi hidup. Dan kita harus setia untuk menuju pada tujuan akhir itu. Nah, tujuan akhir itu apa sih? Lanjut, menuju pada tujuan akhir ini masuk, saya mau berangkat pada kebiasaan 2, yaitu menuju pada tujuan akhir. Pertanyaan, apa yang kamu cari? Yuk kita sedikit hening sejenak dulu deh. Lalu kalau ada, misalkan ada pulpen atau pena dan kertas di sebelah kiri kanan saudara-saudari, atau mungkin ada HP di sebelah saudara-saudari, ditulis coba, apa ya yang aku cari dalam hidup ini? Coba kita sembari bertanya-tanya gitu ya, apa ya yang aku cari dalam hidup ini? Apa ya yang aku cari? Mencari kebahagiaan, mencari harta, mencari kehormatan, atau apa yang sebenarnya paling dasar aku cari? Oke, teman-teman, sembari menyadari, saya mau menjawab pertanyaan yang menarik ini. Apa saja faktor yang harus ditanamkan pada diri kita sehingga kita bisa menjalankan kebiasaan iHabit atau 7 habit itu ya? Yang jelas kemauan dan penyadaran, teman-teman. Saya rasa dua kata itu, kemauan dan penyadaran. Kita mau dibantu sedemikian rupa dengan materi 7 habit yang bagus, kalau pertama tidak mau, ya sudah, tidak terlaksana. 7 habit, kegiatan iHabit itu kan 2 arah, yaitu kita bisa berkembang, kita bisa berubah ketika saya mau untuk mengikuti tadi setia. Mau setia itu memang kadang-kadang tidak enak ya teman-teman, tapi yuk pelan-pelan dilatih, karena semakin lama setia lalu akhirnya menjadi kebiasaan menjadi karakter. Nah, kalau kebaikan yang kita setiai, kita coba untuk setia. Kalau hal baik yang kita coba untuk setia, lalu akhirnya menjadi kebiasaan kita untuk berbuat baik. Lalu kalau perbuatan baik itu setelah menjadi kebiasaan, lalu akhirnya menjadi karakter kita.
Jadi pada dasarnya gelem atau mau dulu, aku mau dulu untuk diubah, aku mau dulu untuk menjadi baik kan gitu. Nah, lalu menyambung pertanyaan tadi, kita harus merujuk pada tujuan akhir. Seperti bagaimana kita berjalan nih, naik motor itu kan harus jelas kita mau kemana gitu kan, mau ke Alfamart atau mau ke gereja atau mau ke sekolah dan seterusnya harus jelas. Karena sebagaimana hidup, kalau kita tidak tahu tujuan hidup, ya adanya mengalir kan begitu. Biar hidup terasa seru, terasa bermakna, kita cari ini. Lanjut tadi. Nah, setelah menentukan visi, misalkan nih, visi saya itu pertama secara manusiawi dulu ya, secara taraf manusiawi kita belum masuk ke kerohanian, yaitu aku mau bahagia. Bahagia itu kenapa? Pemberian diri, memberi diri, bahagia, memberi makna, hidupku bermakna bagi diriku dan orang lain, sehingga aku bahagia. Lalu kita harus menentukan yang namanya misi. Misinya bisa dijalankan lewat pekerjaan, gitu kan? Atau mungkin aku ingin gabung dalam hal-hal yang sosial dalam kehidupanku sehari-hari, dan itu harus jelas. Yang penting visinya jelas. Misalkan tadi, hidupku bahagia, hidupku bermakna bagi orang lain. Lalu kemudian misinya apa? Yang konkret kita jalankan itu, entah lewat pekerjaan kita, entah lewat hal yang kita lakukan di lingkungan, entah untuk keluarga dan seterusnya. Nah, biar hidup kita jelas, terarah. Begitu, itu visi hidup. Sebagaimana kita berjalan, harus jelas kita mau kemana. Gitu. Lalu ini, saya juga sudah mengajak ini teman-teman iHabit baru saja sampai di sini, menulis ulang naskah kita. Seringkali teman-teman jalan hidup kita itu kan ditentukan oleh keluarga atau lingkungan. Kan seringkali mungkin ya tanpa menyalahkan begitu Bapak Ibu, gitu kan, aku pengen aku mau anakku ini menjadi pribadi yang seperti ini, yang mungkin disiplin, bajunya dimasukkan, atau mungkin besok jadi kerjanya di sini sana sini. Itu tentu tidak jelek, tapi bagus, pasti bagus. Tapi seringkali memang tidak cocok dengan passion kita. Kalau cocok, ya lanjutkan saja. Passion kalau itu memang aku menggambarkan diriku pribadi, ya lanjutkan. Karena selaku itu baik. Tapi ada kalanya memang perbedaan gitu kan. Ada perbedaan seringkali, wah aku nggak cocok dengan polanya ibu bapakku atau mungkin lingkunganku dalam mendidik saya secara tidak langsung. Maka kita sudah beranjak dewasa, maka kita atur, kita tulis ulang naskah kita. Kita mau menjadi apa, tujuan hidup kita seperti apa, misi kita dalam hidup seperti apa. Maka mari kita tulis ulang naskah kita. Bahasa sederhananya seperti itu. Jika tidak, maka hidup kita itu tidak kurang bermakna. Begitu mungkin juga bisa tidak memberikan arti juga untuk orang lain. Maka penting untuk kita menulis ulang naskah kita dengan menentukan visi dan misi hidup. Gitu. Mungkin lanjut. Nah, ini itu jangan digambarkan hal yang menakutkan dulu ya. Ada nisan, ada makam, tapi kok di sampingnya ada harta karun. Apakah ada harta karun dalam makam? Bukan begitu, teman-teman. Kemarin dalam pendampingan iHabit itu ada membayangkan tentang kematian, Frater, ini menakutkan sekali. Justru ini hal yang menyenangkan saya rasa. Ini namanya kontemplasi, itu membayangkan tapi dalam situasi keheningan, dalam situasi doa ya. Itu namanya kontemplasi, membayangkan dalam situasi hening, dalam situasi doa pemakaman. Jadi sekarang sembari mendengarkan, sebagai kita membayangkan ya teman-teman, sebagai kita membayangkan. Bayangkan, ini bukan cerita horor ya, bukan cerita yang menakutkan, tapi bayangkan teman-teman sekarang berada di dalam peti. Bayangkan teman-teman sekarang kita semua berada di dalam peti. Nah, ketika acara layatan, itu pasti ada yang pidato. Yang pidato, entah itu dari tokoh agama kita, dari keluarga kita, dari Pak RT, Pak RW, dan seterusnya. Kira-kira mereka ngomong apa ya tentang kita? Oh, almarhum Felix ini orangnya dulu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita dengarkan kira-kira mereka ngomong apa ya tentang diri kita. Apakah hal yang baik-baik dan inspiratif yang mereka katakan, atau ada hal-hal yang sebenarnya dalam lubuk hati mereka tidak serap dengan kita. Jadi bayangkan hari kematian kita nanti, orang-orang di sekitar kita ngomong apa ya.
Dan itu yang disebut sebagai visi hidup, apa yang mau kita capai. Nah, untuk bisa, dalam tanda kutip, untuk bisa orang lain mengatakan sesuatu tentang diri kita nantinya ketika kita meninggal, yuk kita perjuangkan sejak sekarang. Sederhananya begitu, penemuan itu. Menemukan harta karun, aku pengen besok bermakna bagi orang lain, aku pengen besok membantu orang lain, aku pengen besok bisa menjadi seorang pendengar yang baik, yang bisa mendengarkan curhatan orang lain, yang bisa berjiwa sosial dan seterusnya, yang dikatakan oleh orang-orang yang hadir dalam kelihatan kita. Maka sejak sekarang, sejak kita masih hidup, masih muda ini, yuk kita bentuk diri kita, menemukan penemuan besar kita, harta karun diri kita, kebaikan-kebaikan yang bisa kita perjuangkan, itulah harta karun kita, sehingga nanti ketika kita meninggal dalam peti mati begitu ya, kita bahagia, kita tidak ada yang kita sesali lagi dalam hidup. Maka nanti malam bisa loh, ini nanti malam sebelum kita tidur gitu kan, kita sedikit membayang-bayangkan, aku besok ketika aku meninggal, orang-orang di sekitar itu ngomong apa ya tentang aku. Maka kalau aku pengen disebut ini, yuk perjuangkan sejak sekarang. Itu penemuan besar yang bisa kita renungkan, bisa kita gali, kita tanya dalam diri kita sendiri, dan kita menemukan kebaikan-kebaikan hal yang kita capai, visi hidup yang disebut sebagai penemuan besar. Monggo ya. Nah, cara menggapainya ada grand design, namanya jalan hidup teman-teman, untuk menggapai visi misi grand design, hal-hal yang besar tadi yang sudah saya katakan. Bisa visi hidup lewat pekerjaan, lewat karya sosial yang kita buat di lingkungan seperti apa, itu kan grand design yang bisa melalui pekerjaanku, misalkan aku sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai dosen, itu seakan aku tuh bisa berbagi kebahagiaan, berbagi kasih, berbagi nilai-nilai kehidupan yang baik. Itu grand design. Atau mungkin lewat karya sosial kita ikut komunitas ini mungkin juga sebagai sarana untuk kita bisa bagi berkat dalam bahasa rohani begitu kan, untuk bisa mencapai apa ya, misalkan tujuan hidup menjadi bahagia, hidup berguna bagi orang lain dalam sisi rohani. Oh ya, saya sebagai father mengamalkan hidup rohani juga, yaitu apa sih tujuan hidup kita, memuji, mengabdi, meluhurkan Tuhan gitu kan, lalu akhirnya menyelamatkan jiwa kita. Itu dari sisi rohani begitu kan. Tapi dari sisi manusiawi kita cari gitu kan, itu yang grand design besar yang perlu kita pikirkan juga pastinya. Tapi tidak usah jauh-jauh, untuk bisa mencapai visi hidup, misinya ya lewat kegiatan harian kita. Buatlah rencana dinamika harian sebulan ke depan. Mungkin bisa langsung lanjut slide ini, mungkin lebih menggambarkan materi. Nah, sebulan ke depan mau ngapain ya? Aku ditulis misalkan mau mengerjakan skripsi bab ini gitu misalkan, lalu mungkin sebulan ke depan ada acara apa gitu kan, ditulis dalam agenda harian kita, entah di papan, entah di HP, di mana. Lalu seminggu ke depan ini mau ngapain ya, seminggu ke depan yang sekiranya bisa aku persiapkan seminggu ini. Dan besok pagi lebih mendetail lagi, besok pagi aku mau ngapain, sejak bangun pagi mungkin aku mau bersih-bersih kamar dulu, mungkin lalu langsung makan, aku lalu berangkat kerja, habis kerja ngapain, sore aku mau ngapain, ditulis real mungkin, sekonkret mungkin, sedetail mungkin. Lalu kemudian tapi realis ya, maksudnya realis, hal yang besok pasti bisa melakukan setidaknya, bukan yang tinggi-tinggi gitu kan. Kan kayak Fratrio besok mau ketemu pacarnya kan nggak mungkin, itu kan hal yang tinggi sekali, itu tidak mungkin sekali. Maka yang sekiranya bisa aku jalankan gitu. Lalu tentukan waktu yang jelas, komitmen yang tegas. Kalau sudah jelas harus tegas gitu kan. Jargonnya ini bisa jadi caption hari ini, kalau sudah jelas harus tegas. Buat komitmen, aku sudah jelas besok jam 17 jam 5 sore aku mau mengerjakan paper paling tidak satu subbab begitu kan, mengerjakan skripsi paling tidak 5 halaman. Ya wis, tegas pada diri sendiri, bangun komitmen, oke, aku bisa. Bangun niat, aku bisa. Lalu kemudian yuk kita cek bisa nggak menjalankan komitmen itu, dan di malam hari sebelum tidur kita mengecek komitmen kita hari ini, kira-kira hal apa ya yang sudah aku rencanakan yang terlaksana, bagaimana perasaan. Wah, ini nanti mungkin Devi bisa sharing-sharing pengalamannya menjalankan ini juga setelah bergabung dengan komunitas iHabit. Bagaimana ya, apa saja yang sudah terlaksana, yang tidak terlaksana, dan mengapa bisa terlaksana. Ada semangat ini. Mengapa tidak terlaksana? Karena ini. Bagaimana perasaanku? Apa makna hidup bagiku?
Nah, lalu kemudian setelah evaluasi kita buat lagi rencana untuk besok, dan itu seterusnya gitu. Kalau dalam kita sebagai orang beriman itu bisa masuk menjadi doa kita, ya toh. Dalam doa kita, Tuhan bantu aku untuk bisa menjalankan komitmenku yang ini, setelah ini. Jadi hidup kita itu bisa diwarnai dengan doa. Bahkan tidak perlu ngambil waktu tuh sebelum kita melaksanakan, kita mau mengerjakan paper ya sejenak nih ngobrol kepada Tuhan, Tuhan aku mau mengerjakan paper ini, targetku 5 halaman, bantu aku agar aku bisa menjalankannya, bantu aku untuk setia dan seterusnya. Nah, indah loh, doa kita itu integral sekali dengan dinamika harian kita, dan itu bisa mengarahkan kita pada visi hidup. Itu untuk harian. Kan nanti coba ini kalau bisa dijalankan dengan baik, saya rasa indah. Dan Devi nanti bisa sharing juga, mungkin perlu kita tanya-tanya ya bagaimana hasilnya di iHabit ini. Siapa tahu malah tidak berkembang sama sekali gitu kan. Maka nanti kita perdalam. Maka kita tanya-tanya juga ini kesaksian. Tapi pada dasarnya kita belajar bersama kok, walaupun kami pendamping ya kita tetap belajar bersama ya. Kadang-kadang Pater juga luput, gitu. Kadang-kadang kalau aduh ngantuk ya langsung tidak ada seperti ini ya. Kita belajar bersama di komunitas iHabit, kita belajar bersama. Bukan berarti kami lebih hebat, tidak. Nanti coba ditanya Devi, saya juga dalam pertemuan iHabit sudah sharing, aku 2 minggu ini bergulat tentang ini teman-teman. Itu juga sebagai teman seperjalanan saling mendukung. Itu bisa lanjut dulu. Nah, kemudian ini kebiasaan satu, yaitu be proaktif, jadilah proaktif. Proaktif itu beda dengan reaktif pastinya. Kita sudah secara bahasa pasti sudah tahu proaktif ya toh. Ketika berhubungan dengan orang lain, begitu, ketika ada hal yang tidak dengan diri kita, apakah kita reaktif atau proaktif ya? Lalu tidak setia pada komitmen itu kan juga salah satu sikap reaktif kita. Lalu kalau kita mendapatkan hal yang baru, bagaimana tanggapan kita gitu kan? Maka untuk menjalankan visi misi, untuk bisa setia, untuk bisa menjalankan dinamika hidup, membangun niat, kita harus proaktif ya, punya inisiatif, punya semangat dan seterusnya. Itu berbeda dengan reaktif. Saya rasa materi ini sangat mudah ya untuk kita pahami. Jadilah proaktif, tidak reaktif. Ini latihannya dalam iHabit hanya sederhana, hanya sehari ini aku proaktif di bagian mana nih, reaktif di bagian mana nih, hanya seperti itu. Itu sebagai sarana evaluasi dan sarana membangun niat. Lanjut. Nah, kemudian saya ini refleksi dan evaluasi ya. Tadi sudah saya mengatakan namanya refleksi dan evaluasi. Kami meminta teman-teman iHabit itu untuk menulis. Kalau refleksi itu menulis bukan hanya sekedar merenung. Kenapa? Karena dengan menulis kan pikiran kita, otak kita itu terbatas. Dengan menulis itu membantu kita untuk mengabadikan apa yang kita temukan. Hari ini perasaanku seperti ini, hari ini aku bergulat tentang ini, ada kemarahan, atau mungkin aku mendapat makna-makna hidup ini. Tulis, setiap hari ditulis. Begitu. Lalu kemudian bagaimana sih caranya untuk bisa menulis makna-makna hidup? Refleksi itu seperti orang bercermin. Bercermin itu berkaca. Dengan berkaca itu kan bisa melihat keadaan diri kita. Kadang-kadang mungkin kita minder, wah aku kok jelek sekali, tapi dengan kita bercermin, dengan kita refleksi, ternyata ada kehebatan-kehebatan, ada hal yang perlu kita syukuri, walaupun yang bisa kita syukuri walaupun kecil-kecil. Nah, kemudian refleksi itu seperti juga air dan pasir itu mengendapkan. Jadi dalam dinamika hidup harian kita pasti lelah, keruh gitu kan. Nah, itu refleksi sarana hening kita, sarana kita mengendapkan agar kita bisa menemukan makna-makna hidup. Refleksi itu juga seperti kita melihat pemandangan dari kejauhan. Dengan kejauhan, dengan jarak kita bisa melihat situasi diri kita secara lebih menyeluruh gitu kan, dengan melihat. Ini refleksi kurang lebih seperti ini caranya. Lanjut. Kemudian, nah ini yang tadi sudah saya katakan, biar webinar ini tidak hanya sekedar sebagai pengetahuan kognitif, nanti kami harap mungkin saudara-saudari teman-teman bisa menjalankan di rumah masing-masing. Apa sih yang aku cari? Dibantu dengan kontemplasi makam tadi. Hanya kan sudah meninggal, kemudian apa yang ingin dicapai, bahagiaanku apa. Lalu menyusun agenda harian. Kami harap teman-teman bisa menyusun agenda harian. Besok pagi mau ngapain, seminggu lagi mau ngapain, dan bisakah aku berjanji pada diri sendiri
Lalu sebagai evaluasi di malam harinya, apakah paradigmaku sudah berpusat pada prinsip kebaikan atau belum? Atau bagaimana komitmenku? Apakah harianku berjalan dengan baik atau tidak? Lalu mengapa? Bagaimana perasaanku? Apakah sudah proaktif atau reaktif gitu ya? Untuk sebagai sarana evaluasi. Dan ini kami menawarkan sebenarnya kami menawarkan dinamika merencanakan agenda besok, kemudian dievaluasi malamnya, besok lagi begitu, dalam setiap mau menjalankan dinamika itu didoakan katakanlah. Itu 7 Habits saya rasa kalau mau disederhanakan seperti itu teman-teman. Begitu saya rasa ini. Nah, kita mau sharing singkat begitu. Kita mau sharing singkat kurang lebih panduannya begini teman-teman. Sebelum aku mengikuti acara ini, sebelum mendapatkan insight, aku bagaimana perasaanku, lalu kemudian setelah dapat insight bagaimana perasaanku. Soal perasaan dulu nanti yang di-share, lalu kemudian insight apa sih yang aku dapat. Begitu dulu ya, lalu nanti di doa penutup, tapi nanti di doa penutup kita mau latihan bagaimana caranya iHabit itu membantu teman-teman berkontemplasi dan namanya eksamen. Nanti di doa penutup saja, bagaimana cara iHabit itu eksamen. Tapi itu nanti di doa penutup yang akan dipimpin oleh Fatrio, kita sebenarnya mau sharing-sharing ini dulu saja. Insight apa yang kamu rasakan saat ini, perasaan apa, dan insight apa yang telah kamu dapat. Oke, dua itu mungkin ditulis di kolom chat dulu, minta tolong Kak Devi, nanti kita mau tutup share screen. Oke. Terima kasih banyak Frater Felix dan Frater Rio, ini sangat inspiring dan enlightening juga ya, karena ini sebenarnya sebuah materi yang berat teman-teman, dan wah, ini bahkan Frater juga sudah menjelaskan prosesnya tuh sebenarnya sekitar 8 bulan sendiri ya. Oh maaf. Oke, prosesnya sekitar 8 bulan sendiri, tapi ini khusus untuk malam hari ini dipersingkat oleh kedua Frater untuk sekitar ya 45 menitan ya. Ini sebenarnya materi yang jujur kalau buat saya pribadi ini sebuah materi yang berat, tapi disampaikan secara sederhana sehingga mudah sekali dipahami. Mungkin teman-teman yang mau sharing dulu soal perasaan teman-teman, gimana sih rasanya tadi sebelum aku mengikuti webinar dan setelah aku mendengarkan pemaparan dari Frater Felix dan Frater Rio, apakah ada perubahan tertentu? Atau mungkin Kak Devi bisa sharing dulu mengikuti iHabit itu seperti Iya, apa, betul, atau ada betul. perubahankah gitu buat teman-teman Oke. sembari berpikir begitu ya, bagi Oke. Ya, sambil menunggu teman-teman mungkin bisa nanti langsung raise hand atau ketik di kolom chat aja. Kalau dari saya pribadi, saya akan bahas dua hal. Yang pertama adalah perasaan saya hari ini, maksudnya proses yang saya jalani hari ini, dan yang kedua adalah bagaimana dinamika yang saya alami selama saya mengikuti iHabits gitu ya. Kalau jujur tadi sebelum ikut webinar sebenarnya saya agak lemes sih, kayak entah memang hari ini rasanya kayak lagi kurang enak badan, jadi agak lemes aja terus kurang bersemangat. Tapi begitu dijelaskan materi oleh Frater, ini kan materi yang berat ya, sekali lagi saya ingin mengungkapkan bahwa ini adalah materi yang berat, dan mendengar ini dijelaskan oleh Frater menjadi sesuatu yang sederhana dan sangat mudah dipahami, apalagi istilahnya Frater juga menjelaskan bahwa ini loh ada langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari gitu. Itu jadi bikin excited gitu, kayak oh sebenarnya nggak sesusah itu gitu. Ada hal-hal yang bisa kita mulai bahkan dari sekarang, dimulai dari diri sendiri, nggak harus bertele-tele kayak aduh masa depan gimana ya, kan kadang-kadang kita berpikir soal visi misi ya teman-teman, kayak ini aku ntar di masa depan mau jadi apa, mau ngapain gitu. Itu sesuatu yang berat dan nggak bisa dipikirkan hanya dalam semalam gitu. Tapi tadi Frater sudah menyampaikan kalau oh sebenarnya bisa dimulai dari langkah yang lebih kecil dulu dengan membuat komitmen, terus setelah itu menyadari apa yang terjadi setiap hari. Oke, ini ada pertanyaan, tapi mungkin setelah ini ya Kak Ardian. Kemudian dari iHabit sendiri, ini berarti sudah sejak bulan apa ya Frater ya? Kayaknya sudah jalan sekitar 5 bulanan, enggak sih? 5 bulan ya, sekitar 5 bulanan. Saya pribadi merasa sangat terbantu yang pertama, selama mengikuti iHabits karena dinamika hidup itu kan sangat fluktuatif ya. Dan iHabits ini rasanya kayak menarik saya kembali untuk lebih stabil, untuk lebih menyadari, lebih lebih banyak berefleksi bahwa hidup itu tidak semenyeramkan itu. Kalau
boleh agak curcol sedikit. Memang ada beberapa hal yang saya alami belakangan ini, dan iHabits ini sangat membantu dalam proses perkembangan diri saya, dan istilahnya memberikan guideline dan juga reminder yang menyenangkan gitu. Ikut ini tuh rasanya kayak benar-benar dapat insight, tapi nggak merasa terbebani sama sekali. Jadi kayak untuk teman-teman yang tertarik banget di bidang self development, kayak aku pengen nih ada perubahan untuk jangka waktu ke depan gitu, mungkin setengah tahun atau 1 tahun ke depan, tapi nggak tahu harus mulai dari mana, teman-teman bisa ikut komunitas iHabits ini. Itu benar-benar rekomendasi yang tulus dari aku, karena aku sendiri merasakan ini manfaatnya dari, wah, operator udah kayak, luar biasa. Ya, iya memang seperti itu, karena iHabits ini juga mengadakan ini kan teman-teman, sesi sharing setiap 2 minggu sekali, dan bertemu dengan teman-teman yang bisa dipercaya, teman-teman yang sangat open minded juga, terbuka, saling memberikan semangat satu sama lain. Itu sesuatu yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi di masa sekarang ini saya pribadi sangat menghargai hal tersebut. Hal-hal seperti itu tuh kayak bukan comfort zone, tapi zona tumbuh yang menyenangkan dan terasa aman begitu. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Ini sebenarnya ada pertanyaan dari Kak Ardian untuk kedua frater. Sebenarnya masa depan itu dicari atau didapatkan ya? Mungkin salah satu frater ada yang ingin menjawab. Mungkin nanti saya juga bisa menambahkan dari perspektif saya. Oke, terima kasih. Dan sebelum menjawab, Devi juga di dalam komunitas itu, circle itu kerahasiaan tetap terjaga. Kerahasiaan tetap terjaga. Jadi kita hanya sharing, hanya berhenti di circle itu, kan? Itu. Lalu kemudian menjawab itu, mencari dan mendapat kalau dirumuskan ekstrim tentu tidak bisa. Jadi bisa mencari, bisa mendapat. Ya kan? Pencarian penting. Jadi mencari terus, mencari masa depan seperti apa. Karena kan tadi menulis ulang naskah kita yang Tuhan memberikan kita kebebasan kalau mau dibawa rohani ya, kebebasan. Kita diberi akal budi, kebebasan. Maka mencari, terus-menerus mencari masa depan seperti apa, menentukan visi hidup, baik. Tapi bisa jadi mendapatkan masa depan. Kita mendapat hal yang dari luar, terus, ini cocok ini, bagi saya ini cocok. Gadok, what is gadok? Gadok itu apa? Gatuk itu. Ketemu dengan apa yang kita cari, itu kan mendapatkan, toh? Gitu. Jadi klik. Jadi cara mencari dan mendapatkan seperti itu ya, kayak cari pacar itu hanya bisa mencari, lalu kemudian ada yang cocok. Berarti kan disebutnya mendapatkan. Tapi saya nggak pernah pacaran, jadi nggak tahu. Jadi itu yang ya, cerita selanjutnya. Fatrio mau menambah ya rasanya. Jadi mencari dan mendapatkan. Fatrio? Mungkin saya menambahkan, apa yang kita pelajari sekarang itu adalah tools, adalah alat, bukan sesuatu yang langsung baik, enggak. Tapi itu tuh alat yang kita pakai untuk apa? Untuk menggapai masa depan kita, ya mencari dan mendapatkan. Jadi dua-duanya itu ada sesuatu yang penting. Kenapa itu penting? Nah, sekarang nih, kalau kita alat misalkan sekarang ada obeng atau misalkan kunci Inggris. Nah, ketika alat itu digunakan sesuatu yang baik untuk mencari sesuatu, maka menjadi sesuatu yang baik. Tetapi kalau alat itu digunakan secara negatif, maka itu pula menjadi hal yang negatif. Nah, ini pula dengan masa depan kita. Kalau kita mencari sesuatu yang positif, pastilah Tuhan itu memberikan sesuatu yang positif juga bagi kita. Nggak mungkin lah kalau misalkan sesuatu yang positif itu malah mendapatkan yang negatif. Terkadang itu sesuatu yang negatif itu bukan Tuhan yang memberikan, tapi ketidakmampuan kita untuk menangkap sesuatu yang positif dari Tuhan. Sebenarnya ada di balik itu tuh ada sesuatu yang baik tuh, tetapi Tuhan itu memberikan sesuatu, misalkan pengalaman jatuh dari sepeda motor. Jatuh dari sepeda motor itu negatif. Sakit, ada rasa mungkin sakitnya enggak, tapi malunya itu lebih daripada rasa sakit itu. Tapi itu adalah sesuatu yang harus kita lihat, karena aku sudah ugal-ugalan misalkan. Nah, itulah seperti itu. Jadi masa depan itu ya dicari, ya harus ada satu yang ada sisi mencarinya, ada juga sisi mendapatkan. Jadi dua-duanya itu
penting dan juga ini saling melengkapi. Itu Ah, sih. oke. Itu namanya proaktif, kebiasaan yang berapa, Devi? Proaktif? Kebiasaan yang ke Hmm. 4, ketiga. Pertama. Enggak. Pertama, proaktif itu. Wah, ini harus remedi nih. Pertama teman-teman, pertama. Pertama, gitu. Itu ya, semoga menjawab. Nanti bisa tambah itu ada yang... Oke, terima kasih atas jawaban Frater Felix dan Frater Rio yang sangat membantu dan sangat menjelaskan ya. Ini ada sharing dari Kak Ardian bahwa Kak Ardian merasa sangat senang dan sangat semangat nih ikut webinar ini dan insight yang didapat adalah mengenai konsistensi. Iya betul. Karena tadi kalau nggak salah Frater bilang prinsip itu harus tegas gitu ya, komitmen. Harus jelas dan tegas untuk menjalankan rencana dan komitmen yang sudah dirancang. Kemudian juga ada sharing dari Kak Leo. Kak Leo merasakan semakin diteguhkan, semakin yakin. Kemudian tujuan berpedoman pada asas dan dasar latihan rohani. Luar biasa, luar biasa. Bahkan ini sudah ada yang tanya nih, frater-frater. Kalau mau ikut komunitas iHabit, cara masuknya gimana ya? Aduh. Ini mungkin frater bisa menjelaskan kemudian ya nanti ya. Kita masih dalam sesi untuk refleksi dan melihat kembali apa sih yang dirasakan oleh teman-teman sebelum mengikuti sesi ini dan setelah mendengarkan pemaparan dari para frater. Oh, Kak Selfie sempat raise hand ya, Kak. Mungkin Kak Selfie mau menyampaikan sesuatu, silahkan. Oke. Nah, terima kasih Devi. Nah, kalau dari aku, tadi aku kan ikutnya telat, dan yang kembali ke pertanyaan yang refleksi tadi, apa yang aku rasakan, dan insight apa yang aku dapat, yang pertama, yang aku rasakan akhir-akhir ini aku ngerasa gagal. Terus aku ngerasa diriku kayak yang gambar yang terakhir tadi pastor yang kucing, terus aku ngerasa kayak ya udah aku gagal jadi kecil gitu. Nah tadi ketika aku ngelihat hal yang itu ya mengingatkan aku kembali bahwa oh iya aku nggak dari balik kegagalanku ini apa yang Tuhan mau ya gitu, apa tujuanku gitu, dan buat aku tadi lebih kayak percaya diri, dan memang hari ini evaluasi tentang diriku ya tentang kayak kepercayaan diri gitu loh. Itu aja. Thank you. Oke, terima kasih banyak Kak Selfie untuk sharingnya. Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang ingin sharing. Ya, sedikit menanggapi itu kembali ke refleksi ya. Refleksi tadi kan ada 4 hal. Yang pertama bisa berkaca, bercermin. Berkaca itu, wah ini ditampilkan. Berkaca itu bisa melihat keadaan diri kita. Siapa tahu kita lebih besar daripada yang kita kira sekarang. Pasti ada makna-makna hidup. Yang kedua itu sebagaimana gunung. Kita melihat dari kejauhan. Gunung itu nampak indah kalau ada jarak ya toh. Begitu pula hidup. Hidup itu bisa nampak indah, bisa bermakna kalau kita sedikit mengambil jarak, yaitu hening, ditinggalkan dulu segala beban pekerjaan. Lalu seperti air mengendapkan, dengan kehendak kita mengendapkan keteguhan menjadi jernih. Ya memang tidak jernih-jernih amat, tapi inilah nilai-nilai hidup yang selalu kita bawa. Itu kan ketidakjernihan itu tidak melulu jelek gitu. Maka itu nilai-nilai baik yang kita bawa. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Frater Felix. Refleksi itu ya melihat dari kejauhan untuk bisa melihat dari perspektif yang lain juga begitu ya. Lalu Frater kalau semisal nih, kan tadi disarankan untuk tidak melihat seseorang hanya dari sebagian sisi saja, karena itu tidak merepresentasikan seseorang secara penuh begitu kan. Tapi misalkan nih kayak yang tadi contoh dikasih oleh Frater Rio udah sudah terlanjur benci dengan Frater Felix gitu. Untuk bisa shifting paradigma itu, untuk bisa melihat seseorang secara penuh, apakah cukup dengan refleksi dan evaluasi yang sudah dijabarkan oleh Frater tadi, atau Frater punya tips-tips lain nih untuk istilahnya mulai berpikir jernih dan melihat dari sisi yang berbeda begitu. Yang pertama mungkin yang diketahui ya, ibaratnya mata koin tuh, ada uang koin.
Ada isi muka, ada isi belakangnya. Ada kalau uang koin kan ada yang nominalnya, belakangnya ada gambar Garuda. Dan itu ya yang pertama-tama ditanamkan dalam kita secara pribadi. Setiap orang itu punya sisi negatif dan punya sisi positif. Nah, kalau kita benci, kalau kita senang misalkan, kita tuh hanya melihat cuma satu, cuma muka tok nih, tapi belakangnya tuh nggak kelihatan. Nah, caranya apa? Kalau misalkan hanya lihat muka, hanya itu, mencoba untuk membuka diri. Hanya itu caranya membuka diri. Kalau sudah mau sebuah benteng, saya udah punya benteng nih. Oh, Pater Felix itu jahat. Pater Felix itu aku benci 100%. Kalau kita udah punya benteng kayak gitu, mau sebaik apapun Pater Felix, maka saya akan melihat itu jadi yang negatif. Dan itu makanya apa? Ya membuka diri, membuka mata. Dan salah satu cara yang terbaik adalah berefleksi tadi, melihat dari kejauhan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pater Felix dan juga Devi tadi itu ya. Kalau misalkan saya beri contoh yang lain nih, kembang api. Kalau misalkan ada lihat kembang api itu baik ketika lihat darinya dari jauh. Ketika lihat kembang api di langit pas tahun baruan itu, bagus. Bayangkan kalau lihat kembang api, kamu di tengah-tengah kembang api. Rasanya apa? Pasti kan, wah, ini apa? Cuma ada kelap-kelip nggak jelas. Tapi kalau dari jauh, di langit itu ada kembang api, itu bagus. Nah, itulah refleksi bagaimana kita mengambil jarak. Lalu yang refleksi itu adalah terbuka pada apapun itu. Terkadang itu refleksikan bukan hanya hal yang positif, tapi negatif. Tetapi negatif itu harus dipandang secara holistik, secara menyeluruh. Itulah yang membuat membuat satu benda itu tidak hanya dilihat dari yang baiknya saja atau buruknya saja, tapi dilihat dari semuanya. Itu sih. Jadi ini adalah membuka diri. Oh iya kata Pater Felix tadi. Terima kasih Frater Rio dan Frater Felix yang sudah menambahkan di chat juga. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan ya teman-teman. Awal dari ketahuan juga. Dari ketahuan juga. Oke, boleh. Untuk teman-teman yang lain dan Bapak Ibu sekalian, apabila ingin bertanya, mungkin bisa langsung mengetikkan pertanyaan di kolom chat atau dengan raise hand, nanti akan kami persilakan. Sementara ini belum ada, kalau begitu... Ada, itu Kak Stella Wijaya. Kak Stella, oke silakan Kak Stella. Kedengeran ya, selamat malam semuanya, Pak Frater, adik-adikku sekalian semuanya. Aku Stella Wijaya, umur 33. Kan yang kemarin itu aku pernah waktu SMA dulu sharing singkat aja gitu, waktu dipinjemin sama temen lumayan akrab, cewek gitu di buku Seven Habits ini. Waktu lagi baca, awal-awalnya kan aku hidupnya nggak terlalu teratur tuh sehari-harinya, masih males-malesan denger lagu sekuler, nonton TV, nonton bioskop, nyanyi, pokoknya kayak males-malesan, jarang berusaha, karena masih konsennya ke pelajaran sekolah juga kan udah padat dari Senin sampai Jumat, waktu itu jam 7 sampai jam 4 sore, belajar terus, tugas, PR banyak, dan berpusat pada pacar, waktu kan aku masih pacaran gitu kan. Nah udah gitu, pas aku lagi nyadar-nyadar sekarang ini, aku udah lumayan kemajuan, kayak buku yang ini nih, yang Rick Warren ini nih, yang 403 halaman, aku bisa baca dalam waktu yang cukup singkat gitu, berbangga diri gitu. Tapi apa kok sambil nanya juga apakah karena kerohaniannya itu kan bukan terlalu buku rohani ya Seven Habits itu ya, apa karena dasar-dasarnya maksudnya kayak yang tadi tuh yang kucing ngaca jadi singa itu maksudnya jauh banget dari yang idealnya, jadinya kerohaniannya nggak kuat, pas lagi baca kayak keberatan, ngerasanya kayak berat, terus udah gitu kayak ngantuk tersiksa, jadinya mau berusaha, niatnya udah bener-bener waktu dulu tuh, waktu SMA, baca bener-bener, tapi kok nggak selesai, akhirnya ditunda-tunda, nanti deh saya pulangin, ini bagus banget bukunya, dia very recommended katanya gitu kan, temanku, udah berusaha banget, tapi kok akhirnya kepukul mundur. Nah itu apakah, kan sekarang ini aku udah lulus kuliah Alkitab 3 tahun, jadi kan ya pas buku yang Rick Warren and Purpose Driven Life ini juga mirip-mirip juga tujuan hidupku apa, sebenarnya apa gitu-gitu. Apakah itu mempengaruhi ya? Jadi latihan rohaninya, basicnya nih awal-awal gimana? Aku juga pernah baca di to-do list yang bukan to-do list, maksudnya Blinkist, aplikasi yang bahasa Inggris itu to-do list itu kunci sukses dari pencapaian hidup.
ya gitu. Aku pernah nulis sampai 7 dalam satu hari itu 7, tapi karena awalnya masih nggak teratur banget, jadi pusing kepalanya segala, jadi kayak terbeban apa. Akhirnya aku coba 3, 4 awal-awal dulu gitu ya. Terus udah gitu pas udah sampai 7 kok dalam satu hari katanya idealnya nggak bisa lebih dari 7 ya. Frater, bener nggak sih? Dalam satu kegiatan satu hari itu kan cuman siang selain tidur malam itu, apakah begitu secara teorinya gitu? Ya, kasih banyak. Oke, baik. Itu ada banyak item, mungkin nanti kalau kami lupa bisa diingatkan lagi. Tapi pertama, tentang tadi aku tuh malas-malasan dan seterusnya gitu kan. Devi, tolong jelaskan dong tentang ini. Devi pasti bisa menjawab. Sebenarnya malas-malasan tuh boleh nggak sih, Devi? Lalu sebagaimana? Oke, mungkin saya akan bantu jawab soal malas-malasan yang baik ini berdasarkan perspektif saya ya. Nanti Frater Felix dan Frater Rio yang akan membenarkan kalau semisal ada yang perlu diperbaiki. Oke. Jadi malas-malasan yang baik. Malas-malasan yang baik ini kalau menurut saya pribadi adalah memberikan waktu untuk diri saya. Kalau dalam kasus saya berarti dalam melakukan pemulihan. Jadi kayak tidak selamanya apa ya? Kita kan dihadapkan dengan berbagai kegiatan sehari-hari ya. Dan itu bisa jadi terlalu penat dan terlalu straining buat kita, kayak maksudnya terlalu melelahkan. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak atau memberikan jeda sejenak, dan mungkin bisa juga diisi dengan refleksi, dengan melihat kembali, begitu ya. Itu bukan, apa ya, itu sebenarnya sesi jeda itu bukan sesuatu yang serta-merta kita bisa sebut sebagai malas-malasan gitu, tapi itu sebenarnya sebagai sebuah bentuk pemulihan dan apa ya, istilahnya melihat kembali dan memaknai kembali apa yang sudah kita lalui, begitu sih. Mungkin frater-frater ingin menambahkan, pasti ada yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Saya ngerti namanya kreasi atau charge. Jadi kadang-kadang ya memang ada saatnya di mana kita tuh pengen males-malesan. Diterima, jadi jangan ditolak, diterima. Tapi ada beberapa sifat godaan. Pertama menyangatkan. Ini kalau sudah pernah baca latihan rohani pasti sudah tahu ya. Menyangatkan. Jadi aku pengen lanjut seminggu lah malas-malasan atau mungkin lanjutlah 2 minggu lah, nggak apa-apa. Aku masih butuh lagi nih kayaknya nih 3 minggu lah. Sehingga tujuan utama kita untuk produktif gagal. Godaan itu juga garang bila dibiarkan, lemah jika berani gitu kan intinya. Gimana rumusannya? Lemah bila dilawan, garang bila dibiarkan, rumusannya seperti itu. Jadi kalau kita terbiasa lemah atau mengikuti godaan roh jahat gitu kan, kita mau pakai bahasa rohani nggak apa-apa ya, pakai itu godaan untuk jadi jelek gitu kan, itu ya gitu. Lalu kita akhirnya mengikuti terus. Lalu selanjutnya roh jahat itu masuk ke dalam titik lemah kita, gitu. Jadi dia tahu banget seperti komandan perang itu kan tahu titik lemah kita, gitu. Lalu menutup-nutupi, roh jahat itu menutup-nutupi, bahkan bisa menutup-nutupi diri kita sendiri. Jadi saat ini kayaknya aku nambah 2 minggu lagi masih bagus deh, kayaknya masih bagus untuk aku bermalas-malasan mengerjakan skripsinya nanti aja kayaknya masih bagus. Itu bisa jadi menutup-nutupi karena muter tadi, menyangatkan, lalu kemudian lemah bila dilawan, gagal bila dibiarkan. Kalau dibiarkan terus akan semakin menjadi-jadi. Lalu tadi juga yang ketiga tadi apa? Lalu itu tahu titik lemah kita, gitu. Jadi itu semuanya akan muter, polanya kan seperti itu Pak. Itu. Jadi ada kalanya, kita perlu refreshing, ada kalanya kita perlu produktif lagi, seperti itu. Itu kebiasaan yang ke-7, asahlah gergajimu. Seperti itu, nyambung. Jadi kita rohaninya itu mendarat, rohanian mendarat. Apalagi ya tadi ya? Mengenai to-do list, satu hari 7 to-do list itu. Mungkin saya tambahkan. Yang pertama-tama yang sudah kita dapatkan itu mengenai paradigma, prinsip, mengenai tujuan akhir itu adalah suatu
nilai kehidupan di mana semua orang itu dapat menerima, bukan hanya terkotak-kotakan pada rohani saja, pada orang ini khusus agama Kristen Katolik nih, yang Islam, yang Buddha, Hindu enggak, tapi ini adalah sesuatu yang diyakini benar pada prinsip-prinsip tadi, prinsip kehidupan, bagaimana aku merujuk pada tujuan akhir, bagaimana aku berpikir menang dan menang, itu adalah suatu nilai-nilai kehidupan yang dimana tidak hanya berpusat pada rohani, tapi lebih mendasar lagi pada kehidupan yang manusiawi, menjadi seorang pribadi, menjadi manusia yang benar-benar manusia. Itu adalah yang disoroti, yang sebenarnya jadi lebih mendasar daripada yang rohani, tapi adalah kehidupan yang manusiawi. Lalu tadi mengenai yang to-do list. To-do list itu sebenarnya itu konsepnya sama seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Frater Felix. Sebentar saya tampilkan mana PowerPoint tadi. Nah, mengenai ini, mengenai agenda harian itu sebenarnya konsepnya itu sama. To-do list itu sama. Apa yang menjadi prioritas? Lalu tadi kan ditanyakan oleh dari siapa tadi itu, kalau 7, 3, 4 itu idealnya berapa? Bagi saya secara pribadi itu setiap orang itu memiliki tarafnya masing-masing. Nah, ketika melihat tarafnya masing-masing itu terkait pada apa? Misalkan nih, setiap orang itu punya pekerjaan yang berbeda-beda, punya kemampuan yang berbeda-beda, punya tanggung jawab yang berbeda-beda, dan itu tidak bisa disamakan. Bahkan saya dengan Frater Felix pun punya tanggung jawab yang berbeda. Misalkan saya mendampingi organisasi namanya FKM KKP, itu adalah mahasiswa-mahasiswi dari Keuskupan Purwokerto. Dan Frater Felix itu tidak, tapi dia lebih ke Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan itu tanggung jawabnya berbeda. Maka dari itu, apa yang saya rencanakan itu ya berbeda dengan Frater Felix, nggak bisa disamakan. Jadi ketika idealnya itu 7 atau jangan lebih dari 7, bagi saya itu suatu ya nggak bisa dipaksakan. Kalau misalkan saya itu bisa besok cuma ingin mengerjakan satu tugas mata kuliah cuma satu itu, ya karena saya bisa cuma satu itu, maka ya udah tulisnya apa, cuma satu itu tapi maksimal. Beda misalkan tugas saya dikit, maka saya bisa 2 mengerjakan tugas, dan juga yang satunya adalah mencuci pakaian. Nah, sudah kita lakukan 2 itu saja. Jadi bagi saya secara pribadi, angka 7, 5, 3 itu nggak bisa kita paksakan, karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda, punya tanggung jawab yang berbeda, punya impian juga yang berbeda-beda. Kalau misalkan punya impian ikut banyak webinar, maka mempersiapkan ya belajar ini, belajar itu, belajar apa lagi. Beda kalau misalkan punya impian, aku mau kuliah aja lah, nggak mau ikut organisasi, maka fokusnya apa? Ya kuliah, belajar saja, yang penting belajar, tugasnya diselesaikan itu. Jadi masalah angka itu sebenarnya nggak harus 7, nggak harus 3, nggak harus 2, tapi adalah setiap pribadi itu punya tarafnya berapa, itulah yang kita kerjakan dengan maksimal. Kayak lebih baik itu mengerjakan 1 maksimal daripada banyak tetapi akhirnya nggak jadi semua. Kalau misalkan punya 1 to-do list, mau ke depan mau rencana 1, ya udah maksimalkan itu. Walaupun tujuannya 1, mau males-malesan, itu jadi tempat di mana saya itu men-charge, kayak HP itu loh. HP kalau dipakai terus, baterainya kan habis. Nah, ada masa di mana itu harus diisi. Dan itulah misalkan hari Minggu itu, terkadang itu karena saya sudah capek hari Senin sampai Sabtu, entah kuliah, entah tugas, entah ngajar, karena ada beban mengajar juga, tanggung jawab pengajar, maka hari Minggu itu biasanya saya itu pengen mencas. Jadi kadang-kadang dari pagi itu setelah sarapan, jam 7, jam 8, saya tidur sampai jam 12, baru makan siang. Karena itu adalah fase di mana saya mencas diri saya pribadi, sama seperti handphone itu, kalau dipakai terus-menerus, lama-lama habis. Dan itu adalah tujuan saya, mencharge itu ada yang baik. Tapi tidak baik ketika saya mau cuma 2 jam istirahat, tapi enak ini tidur nih,
3 jam lah, 3 jam, enak nih, 4 jam, 5 jam, akhirnya malah 1 hari full aja untuk tidur, kan jadi tidak berguna. Jadi apa yang kita rencanakan kemarin itu gagal. Makanya kalau misalkan banyak nggak bisa ya 1 aja tapi maksimal. Itu lebih baik bagi saya secara pribadi. Itu sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Frater Felix dan Frater Rio, sangat ngena ya dan sangat menjawab pertanyaan dari Kak Stella. Terima kasih juga Kak Stella telah mengajukan pertanyaan. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Mervin. Frater, sharing dong cara melatih self-discipline biar 7 habits-nya terrealisasi dan bad habits-nya nggak kambuh lagi. Soalnya sebagai manusia kita kan kadang-kadang ya insaf juga ya Frater ya. Gimana nih caranya? Mungkin Frater bisa men-sharingkan beberapa hal gimana caranya supaya stay konsisten. Ya, anggota kami itu ada yang masih konsisten sampai sekarang, namanya Devi. Gimana, Dev? Kan berangkat dari sharing itu kan biasanya lebih mengena ya, loh. Oke, terima kasih Frater. Kalau gitu saya akan sharing sedikit nanti. Iya, ini Frater ketawa. Oke, maaf teman-teman. Saya akan sharing sedikit, nanti Frater bisa menambahkan. Kalau saya pribadi ya, supaya 7 habits-nya terrealisasi dan bad habits-nya nggak kambuh lagi. Saya pribadi, pertama, karena saya sudah bergabung dengan komunitas iHabits ini, maka saya selalu melihat kembali komitmen awal saya. Oh, saya sudah bergabung ke sini, kalau semisal memang ada yang perlu saya lakukan, misalkan dengan ikut sesi sharing-nya 2 minggu sekali itu, saya pasti akan sangat usahakan untuk hadir. Kalau semisal tentang prinsip-prinsip yang diajarkan oleh frater-frater ini, berarti bisa dikatakan itu sebagai prinsip 7 habits itu ya, agar terrealisasi. Dalam komunitas iHabits ini, setiap materi yang disampaikan di akhir itu selalu ada langkah-langkah bayi atau langkah-langkah kecil. Jadi memang frater-frater ini sudah mengkonsep gimana sih caranya supaya kita bisa melakukan sesuatu yang paling sederhana, tapi kira-kira nantinya bisa menghantarkan kita untuk bisa lebih produktif dan ngena ke materi yang disampaikan gitu. Kalau aku sih cenderung paling nggak aku baca materinya, terus aku melakukan 1-2 langkah-langkah kecil itu. Kalau untuk Mervin yang saat ini belum bergabung dengan komunitas tersebut, aku rasa pertama memang dengan memperkaya dulu, kayak baca dulu misalkan 7 Habits itu apa aja secara detail, dan sekarang kan kalau nggak salah banyak blog-blog dan banyak ringkasan juga ya tentang kebiasaan-kebiasaan baik ini. Jadi kalau semisal Mervin butuh reminder, bisa dicek mungkin, karena aku kebetulan ikut komunitas iHabits, jadi aku bisa cek materi frater yang sudah dibagikan. Kalau Mervin yang belum bergabung, opsinya ada 2 mungkin ya, bisa gabung ke komunitas iHabits, atau yang kedua bisa mencari versi-versi singkat sebagai reminder itu. Dan bad habits-nya nggak kambuh lagi. Kalau ini sebenarnya saya juga masih berjuang sih, karena kadang-kadang bad habit saya ya mau nggak mau pasti tergoda juga gitu. Tapi aku selalu memberikan diriku jeda waktu, Merv. Kadang-kadang melakukan sesuatu yang rutinitas untuk diriku rasanya kadang-kadang capek gitu. Sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus dan sama begitu ya, kayak rasanya capek. Jadi biasanya aku memberikan jeda, aku membiarkan diriku untuk melakukan sesuatu yang membuat diriku merasa tercas kembali, seperti yang sudah Frater sampaikan sebelumnya. Dan kemudian mengingatkan diri kembali bahwa jeda ini ya nggak usah lama-lama lah, seperlunya aja begitu. Dan ingat juga pada tujuan akhir yang memang pengen aku capai gitu. Ini lagi-lagi dikaitkan dengan komunitas iHabits. Aku ikut komunitas ini pada awalnya pasti sudah punya motivasi, kayak motivasiku tuh apa sih gitu, ikut ini gitu. Marvin juga pasti punya motivasi dalam kehidupan sehari-hari, kayak aku belajar 7 Habits ini tujuannya buat apa gitu. Dan mungkin bisa diingatkan kembali, oh aku punya tujuan ini loh yang belum tercapai, dan setelah jeda itu mungkin dengan mengingat kembali tujuan akhir itu bisa meminimalisir bad habits itu untuk kembali. Kalau menurut para frater gimana nih? Ini saya mungkin sekedar sharing ini ya. Okay. Sharing pengalaman pribadi. Jadi
yang pertama tentang kebiasaan kan, mengenai mungkin kebiasaan yang real saya dan juga beberapa teman-teman yang dalam circle saya nih. Ketika pengen rebahan, pengen buka sosmed itu kadang-kadang itu nagih. Jadi rencana cuma 1 jam. Rencana aku mau scroll IG ini cuma scroll terus akhirnya setengah jam. Nggak terasa sudah setengah jam. Nggak terasa malah waktuku habis untuk itu. Dan terkadang itu pun yang saya lakukan seperti itu ketika karena HP kan dalam di sini di sebenarnya itu kan HP menjadi sesuatu yang tidak resmi. Jadi hanya akhir pekan saja kami boleh menggunakan HP. Jadi ketika menggunakan HP itu jadi dilampiaskan semuanya. Aku kemarin tidak boleh pegang HP ya. Sekarang mumpung pegang HP, mau HP-an, buka Instagram, buka Twitter, buka YouTube, sampai kuotanya tuh habis mau buat buka Instagram. Dan itu adalah apa? Itu bad habit, jelas itu adalah kebiasaan yang buruk. Karena menghabiskan waktu yang sesuatu yang sebenarnya tidak penting sekali. Kenapa tidak penting? Karena kalau itu ditempatkan sebagai sesuatu yang melebih-lebihkan, itu jadi tidak baik. Tapi kalau ditempatkan dalam suatu rekreasi, tetap ditempatkan pada sesuatu yang untuk mencas diri, itu baik. Tapi kalau kita menempatkan rebahan, menempatkan itu menjadi suatu pelampiasan diri, itu menjadi suatu yang kurang baik. Bahkan terkadang itu ketika, ya tadi, mengenai contoh rebahan, tadi hari Minggu buat rebahan, rencana jam 12, terkadang saya, capek ini kemarin, nantilah, akhirnya satu hari itu jadi tidak produktif. Dan ketika malamnya itu hanya menyesal itu loh, kok hari ini aku cuma tidur, hari ini aku cuma itu, aku menjadi pribadi yang nggak berguna, pribadi yang tidak produktif. Ada satu momen penyadaran, itu yang baik, di mana bad habit itu tidak akan bisa terputus kalau tidak sadar. Rasa sadar itu kebiasaan yang buruk, ya tidak akan terputus. Kalau misalkan bad habit saya adalah suka buka sosial media dengan terus-menerus, sehingga menghabiskan banyak waktu. Tapi kalau nggak sadar itu ada kebiasaan yang buruk, ya nggak mungkin terputus. Poin pertama, turning point-nya itu adalah sadar. Ketika sadar, ini adalah buruk, ini membuat dampak yang kurang baik bagi saya secara pribadi, ya udah, maka sedapat mungkin dikurangi. Biasanya kan kalau dia namanya udah kebiasaan, langsung berhenti, itu nggak bisa. Tapi dikurang-kurangi, misalkan saya 1 hari pegang HP, misalkan 1 hari 2 jam setiap hari, maka itu harus dikurangi. Pertama mungkin jadi 90 menit minggu ini, minggu depannya jadi 1 jam, jadi lama-lama itu dikurangi. Tapi ketika diri ini merasa terlalu capek, merasa terlalu terlalu banyak beban pikiran, maka aku pengen buka YouTube nih buat rekreasi, aku pengen hiburan. Nggak apa-apa, fine. Aku mau keluar nonton, oke, fine, nggak apa-apa, asal ditempatkan dalam ini momen untuk saya men-charge badan saya agar kelak besok itu menjadi pribadi yang lebih produktif lagi. Jadi bad habit itu kalau nggak sadar itu bad habit, ya itu nggak mungkin berhenti. Ya kalau nggak sadar ya udah akan terus menerus jalan gitu saja. Maka turning point-nya adalah sadar itu sih bagi saya. Itu. Mungkin nanti kalau terbalik mau menambahkan bisa. Tapi maksudnya kita nggak jangan terlalu skupel, terus aku jatuh ke bad habit, nggak apa-apa, itu nggak masalah, namanya aja manusia, hilaf gitu kan, jatuh pada ini. Tapi yang jelas ada kemauan untuk kembali. Kita punya 3 daya jiwa, kita punya 3 kemampuan dasar. 3 daya jiwa itu pengetahuan atau akal budi, kita tahu harus kembali, kita tahu apa yang baik. Kemudian hati itu ya perasaan, kayaknya ini aku nggak beres nih kayaknya kalau melakukan bad habit. Lalu kemudian kehendak, kita tuh punya 3 kemampuan itu yang dalam bahasa rohani Tuhan anugerahkan kepada kita. Maka gunakan, kembangkan itu sebagai itu tadi, melatih bagaimana disiplin, bagaimana biar nggak kambuh. Tapi pada dasarnya seimbang lah. Itu wajar kalau kita
kambuh itu wajar, tapi itu adalah kemauan dengan 3 daya jiwa tadi untuk kembali. Itu aja deh. Terima kasih banyak Frater Rio dan Frater Felix atas jawabannya. Jadi Mervin kembali lagi ya, diawali dengan kesadaran dan diikuti oleh kemauan, maka semuanya pasti akan bisa dilakukan. Oke, untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom chat, silahkan langsung saja atau raise hand ya, nanti akan saya persilahkan. Ada satu itu, bagaimana kalau lingkungan tidak mendukung? Itu Oh iya, Frater. sebenarnya Betul. itu kan sudah masalah kontekstual ya, dalam arti tertentu konteksnya bagaimana saya nggak tahu, tapi cuman saya memberikan pemantik aja dengan berangkat dari sikap proaktif. Beberapa pertimbangannya atau discernment ya bahasa kerennya, pertimbangannya begini. Menyalahkan lingkungan itu pasti tidak baik, gitu kan? Jadi kita menuntut lingkungan kayak gini pasti tidak baik. Itu pertama gitu. Lalu baiknya ya kita proaktif, kita bisa apa? Lalu mencari alternatif. Alternatif misalnya kalau lingkungan nggak bisa memberikan keheningan, ya mungkin bisa jalan-jalan ke tempat mana, atau mungkin dalam dinamika kesibukan kita itu kan kita bisa hening, namanya kontemplasi dalam aksi kan, bisa kita hening sejenak dalam kesibukan atau gimana, itu kan sudah hal kontekstual, tapi saya memberi modal yang namanya proaktif. Terus dari situasiku seperti ini, aku bisa apa? Itu pertanyaannya kan seperti itu. Tapi kompleks kontekstual ya silahkan dicerminkan sendiri kan begitu. Itu saja singkat. Oke, terima kasih Frater Felix. Sedikit menambahkan pertanyaan nih Frater, kalau sebenarnya ketika kita dalam kondisi yang kompleks ya, kadang-kadang kita agak sulit membedakan sebenarnya ini kita memang butuh jeda atau ini hanya sebuah pelarian dari kenyataan, katakanlah seperti itu. Kalau menurut para frater, apakah refleksi yang dilakukan, ya maksudnya tadi kan frater menyarankan untuk membuat rencana, kemudian berefleksi, itu cukup untuk mengatasi kekompleksan ini dalam situasi yang kompleks ini? Atau mungkin frater-frater juga memiliki saran-saran lainnya? Karena kadang-kadang sulit ya frater dalam kondisi yang mungkin katakanlah memang sedang hektik dan secara mental kita juga katakanlah sama hektiknya begitu dengan kondisi yang seperti itu. Mungkin bahasanya bukan lari dari kenyataan, tapi menetapkan diri pada realita. Ketika berefleksi itu bukan masa di mana kita lari, kita mencari perlindungan, itu bukan namanya refleksi, tapi itu adalah satu mekanisme defense, mekanisme kita mempertahankan diri. Bahwa ketika kita tidak menerima realita itu, bahwa itu adalah mekanisme defense. Lalu refleksi menjadi cara buat mencari pembenaran diri, itu adalah mekanisme defense. Tapi sejatinya refleksi itu adalah cermin ketika kita melihat diri seutuhnya. Ketika melihat cermin nih, kalau teman-teman semua itu melihat cermin, kita nggak mungkin kan, aku wajah ini, aku pengen lihat cermin, aku pengen lihat matanya tok lah, kan nggak bisa. Pasti lihat keseluruhan, itu sudah pasti. Maka dari itu refleksi adalah ketika kita melihat sebuah peristiwa itu secara menyeluruh. Memang terkadang itu ketika awal refleksi saya itu ketika masih belajar awal itu melihat sesuatu semuanya positif. Semua hal yang saya refleksikan itu adalah hal yang positif. Tapi ternyata saya melihat bahwa itu tidak fair namanya, bahwa saya melihat semuanya positif. Tapi terkadang sesuatu hal itu kalau memang realitanya negatif, maka ya sudah, saya katakan itu bahwa itu adalah negatif. Karena refleksi kanlah cerminan diri itu. Kalau mau lihat wajah tapi cuma lihat matanya tok kan berarti bukan cermin, tapi apalah nanti nggak tahu. Tapi itu adalah satu momen di mana itu adalah kita benar-benar menatapkan pada realita. Dan ketika jeda itu, ketika kita melihat dari jauh, kita menjadi pribadi yang tidak campur tangan, bahwa kita melihat sesuatu dari jauh biar objektif, tidak subjektif, tidak ada latar belakang apapun. Misalkan nih, kalau saya dekat dengan Frater Felix, lalu
Frater Felix itu menjadi pribadi yang mungkin sedikit nakal, misalkan kan nggak boleh bawa HP itu. Nah itu colong-colong bawa HP misalkan. Nah saya mungkin bilang bahwa Frater Felix, mungkin itu adalah caranya dia buat misalkan pengen mengaktualisasi diri kan lewat sosial media, kan lewat HP bisa belajar juga, lewat HP juga bisa ada hal positif yang lain, maka saya katakan itu positif. Padahal sebenarnya itu ada HP itu ada entah negatif entah positif, harus diterima dua-duanya. Dan momen refleksi itulah di mana ketika belajar dari jarak yang jauh itu melihat agar itu menjadi sesuatu yang objektif, bukan yang subjektif. Itu sih dari saya. Ya, ada beberapa poin tambahan. Tadi saya setelah mengatakan 3 daya jiwa itu mengarahnya kemana sih? Yaitu kebijaksanaan. Dengan kemampuan yang dianugerahkan oleh sang pemilik hidup, sang empunya hidup itu. Untuk apa sih? Untuk kebijaksanaan. Jadi tentu kalau tanya kepada kami gitu kan, ini bagusnya harus leren, harus istirahat, atau kami tetap melanjutkan aktivitas ini, pilihan saya itu baik atau buruk, itu kan kebijaksanaan pribadi kita sendiri yang bisa menentukan itu bijaksana atau tidak. Dengan banyak pengetahuan tentang kebijaksanaan yang pasti sudah kita dapat selama ini, selama kita hidup itu kan pasti sudah banyak, ini bijaksana apa enggak itu kan. Dan kebijaksanaan itu bisa diasah, karena tadi refleksi tadi, bertanya pada diri sendiri dengan mengoptimalkan pengetahuanku. Jadi selama ini masyarakat ngomong ini bijak enggak ya, lalu kemudian pengetahuan yang ku tak ketahui itu bijaksana enggak ya. Dengan hati dirasa-rasa, aku butuh istirahat ini tuh secara hati cocok nggak sih, nggak sih, atau sebenarnya ini itu pelarian sebenarnya, tetapi aku pengen lari. Jadi hati kita ditanya coba. Lalu kehendak, kalau aku pengen lanjut, kayaknya istirahat ini nggak perlu. Baik, aku punya niat untuk aku mau sakit, aku mau dalam arti kalau aku mau memasuki kesibukan, ya aku harus siap sakit, aku harus siap membangun komitmen. Gitu. Jadi kita punya alat namanya 3 daya jiwa yang mengarah ke kebijaksanaan, dan itu bisa diasah dengan cara refleksi terus-menerus. Kalau terus digunakan sebagaimana pisau itu kan diasah terus pasti akan semakin tajam. Maka kebijaksanaan kita dengan 3 daya jiwa kalau terus-menerus diasah itu bisa semakin tajam dengan bertanya pada diri sendiri. Selain itu, curhat itu penting. Teman rohani atau teman dekat itu penting untuk semakin memperkaya bidang pengetahuan kita. Dengan berelasi, dengan ikut komunitas semacam ini, itu kan juga semakin menambah kebijaksanaan kita. Jadi curhat itu kenapa penting? Itu mencurahkan, selain pikiran kita, mencurahkan juga sisi hati kita, melatih kehendak kita. Itu jadi bagaimana ini bagus, bijaksana atau tidak, keliru atau tidak, kembali ke diri sendiri, bijak atau tidak, dengan tadi bertanya tentang pengetahuanku gimana, hatiku bagaimana, kehendakku bagaimana, atau mungkin diimbangi dengan curhat, minta tolong pembimbing, dan seterusnya. Ini jawaban kami itu panjang-panjang ya, seneng ngomong berarti kami itu. Mantap dong, terima kasih Frater Rio dan Frater Felix atas jawabannya yang luar biasa. Oke, untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, akan kami tunggu mungkin satu pertanyaan terakhir masih akan kami tampung. Oh, ini banyak tadi yang tanya gabung komunitas IHEBIT gimana. Ya, komunitas betul, ini tuh Frater. komunitas berkelanjutan ya, masalahnya kami juga mau menerima dari tengah tentu tidak bisa, karena kan berkelanjutan dari awal hanya menyadari perasaan, dinamika harian gimana, masuk ke paradigma prinsip dan sebagainya, maka untuk masuk di tengah itu tidak bisa. Dan ini jujur ya, ini komunitas baru, jadi kami kelanjutannya masih ngobrol-ngobrol juga dengan pembimbing komunitas ini dari keuskupan Purwokerto bagaimana, tentu selanjutnya bagaimana. Tapi kami membuka terus pertanyaan gitu kan, kalau misalnya ada tanya-tanya gimana kata gitu, tentu ya. Maka ini komunitasnya itu peserta, jadi untuk masuk di tengah memang tidak bisa. Tapi untuk tanya-tanya silahkan. Untuk materi ada di YouTube ya, Devi, lengkap. Di YouTube lengkap, modelnya pengajaran lengkap. Lalu untuk tahun depan buka lagi atau tidak, nanti kami infokan lagi. Selesainya Devi dan kawan-kawan untuk angkatan ini bulan Mei paling tidak sudah selesai. Nah, nanti semester berikutnya masih tentu kami tanyakan pada
pihak-pihak yang mengutus kami di sini gitu. Channel YouTube-nya apa Frater? Nah ini Strip Habits, lalu itu Facebook-nya itu, Instagram-nya itu. Kami selalu mengupload paling tidak 2 minggu sekali, itu untuk video materi. Gitu. Oke, terima kasih Frater. Jadi begitu ya teman-teman, untuk yang penasaran, tunggu aja kelanjutan updatean mereka, Frater-Frater ini di sosial media. Siapa tahu ya kita berdoa aja ya, semoga batch 2-nya akan ada, karena saya pribadi merasa bahwa komunitas ini sangat membantu sebenarnya, apalagi untuk anak-anak muda gitu. Oke, terima kasih banyak Frater. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sesi pada malam hari ini akan ditutup oleh para Frater dengan sebuah kontemplasi ya, refleksi ya Frater ya, eksamen tepatnya. Mungkin sekitar berapa menit Frater? 5-10 menit ya Frater? Sekitar 5-10 menit. Oke, kalau begitu saya langsung persilahkan saja kepada para Frater untuk memimpin proses eksamen singkat pada malam hari ini. Sebelum kita berdoa, marilah kita bangun situasi, kita hening, kita menempatkan diri dalam keheningan. Mungkin dengan suara-suara ini dapat membantu kita untuk hening. Suara air, ada suara burung, membantu kita buat hening. Marilah kita untuk flashback dari awal sesi seminar ini mengenai paradigma dan prinsip, mengenai pusat-pusat hidup, mengenai merujuk pada tujuan akhir, mengenai refleksi. Marilah kita melihat kembali apa saja yang telah kita lakukan bersama selama 2 jam ini. Kita rasakan dinamika batin kita. Apa sih yang saya rasakan secara pribadi? Atau mungkin saya merasa tersadarkan, merasa, oh ini loh yang aku butuhkan. Atau mungkin bahkan kita menolak apapun yang telah kita dapatkan. Kita rasakan semuanya. Perasaan-perasaan yang ada, diterimalah. Jangan ditolak apapun itu. Setelah menjadi perasaan, mungkin baik untuk kita mengambil makna-makna yang telah kita dapat. Satu saja, tidak usah banyak-banyak, satu saja.
apapun itu, ambil satu saja yang menarik, yang ini cocok untukku, ini cocok untuk menjadikan aku pribadi yang lebih baik, jadi pribadi yang lebih penuh. Satu saja teman-teman. Kalau sudah, buatlah komitmenmu mengenai materi-materi yang menarik. Komitmen yang mungkin sederhana, tapi itulah yang akan kita lakukan secara pribadi. Komitmen yang pasti akan kita lakukan. Tidak muluk-muluk, tapi yang sederhana saja. Telah kita dapatkan. Aku mohon kepadamu Tuhan, restuilah segala macam hal yang telah kami dapat ini. Nilai-nilai kehidupan yang kami dapatkan. Nilai-nilai yang tentu akan menjadikan kami pribadi yang lebih baik. Membuat kami menjadi pribadi yang mau berubah menuju yang baik. Kami juga sungguh terima kasih pula Tuhan, karena rahmat-Mu pula kami dapat hadir di ruang Zoom ini. Ya Tuhan, semoga komitmen-komitmen yang telah kami buat dapat kami jalani, dapat kami hidupi, agar itu tidak berhenti pada komitmen saja, tetapi menjadi realisasi bagi kami untuk menjadi seorang manusia yang manusia, menjadi manusia yang sungguh mau berubah, sungguh mau untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, agar kami menjadi pribadi yang lebih proaktif, pribadi yang memegang prinsip-prinsip kehidupan demi terwujudnya kerajaan Allah sendiri, dan juga demi kami secara pribadi menjadi pribadi yang penuh, pribadi yang menjadi tentera bagi teman-teman, bagi keluarga, atau mungkin bagi orang-orang yang tidak mengenal kami, menjadi orang dari orang lain itu, atau bahkan orang-orang yang membenci kami dapat jadi teladan bagi mereka semua. Doa ini ya Tuhan, kami aturkan kepadamu, karena Engkau adalah Sang Juru Selamat kami, karena Engkaulah yang memiliki kami, memberikan kami berkat untuk hidup di sini, hidup di dunia ini,
jadi pribadi yang lebih baik. Amin. Ternyata masih mute. Oke. Terima kasih banyak para frater yang telah menyempatkan untuk memberi ini ya materi pada kami pada malam hari ini, sharing tentang berbagai macam hal juga. Dan terima kasih juga untuk Bapak dan teman-teman yang sudah menyempatkan juga untuk mengikuti sesi pada malam hari ini. Teman-teman, setelah ini akan ada sesi foto bersama. Bagi teman-teman yang belum menyalakan kamera, mungkin bisa dinyalakan terlebih dahulu. Saya minta tolong Kak Kevin ya, mungkin bisa membantu. Oke, di sini ada Kak Stella, Kak Ignas, Kak Elisa, Pak Hengki, Kak Steven, Kak Franz, dan Kak Jason. Mungkin bisa dinyalakan kameranya sebentar. Oke. Kak, oh oke. Oke, sudah semua ya? Oke, sudah semua ya. Mungkin yang pertama, foto formal dulu nih Kak Kevin. Oke, silakan Kak Kevin. Oke, foto dari saya ya. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, boleh ganti gaya. Oke. Oke. Oke, siap semuanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Kevin yang sudah membantu dan teman-teman semua para frater, Pak Hengki yang sudah hadir dan join pada malam hari ini. Semoga malam hari ini teman-teman bisa beristirahat atau mungkin yang masih punya aktivitas bisa melanjutkan dengan lancar. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat dan baik. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.